Diusir seperti sampah dan dihina bau tanah. Mertua yang sombong syok berat saat tahu ibuku ternyata bos besar pemilik perusahaan tempat anaknya bekerja. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Pulang ke Rumah. Hari ini kita punya satu cerita spesial yang dijamin bakal menguras emosi kalian. Cerita tentang kesombongan mertua dan pengkhianatan suami yang dibayar lunas dengan karma paling instan dan elegan. Siap-siap gregetan di awal. Tapi saya jamin kalian bakal senyum puas luar biasa di akhir ceritanya. Tapi sebelum kita mulai masuk ke inti ceritanya, saya mau sapa kalian dulu nih. Kalian lagi nonton video ini dari kota atau daerah mana aja? Coba dong absen dulu di kolom komentar di bawah. Saya pengen tahu seberapa jauh cerita ini menjangkau kalian. Dan buat kalian yang baru mampir, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini. Jangan lupa juga klik tombol like kalau kalian suka dengan tema cerita pembalasan dendam yang telak seperti ini. Dan share video ini ke teman-teman atau grup keluarga kalian biar kita bisa gregetan bareng-bareng. Sudah siap melihat bagaimana sang nyonya besar jatuh miskin dalam semalam? Tarik napas panjang, siapkan camilan kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Aroma parfum Baccarat Rouge dan Chanel nomor 5 bercampur baur memenuhi ruang tamu bergaya klasik Eropa itu, menciptakan udara yang terasa sesak oleh kesombongan. Di atas hamparan karpet sutra Turki yang rumit coraknya, sekelompok wanita parubaya bertabur perhiasan berlian sedang asyik bercengkrama. Ini adalah acara arisan bulanan sosialita kelas atas milik Ibu Vina. Di pusat segala perhatian, Ibu Vina duduk bersandar angkuh bak ratu di atas singgasana. Tangan kanannya dengan sengaja diletakkan di atas tas Hermes Birkin kulit buaya terbarunya, sebuah barang buruan yang sengaja ia pajang agar semua mata menatap iri. Gelak tawa palsu dan pujian basa-basi saling bersahutan, menggema di dinding rumah mewah tersebut. Bagi Ibu Vina, kebanggaan sejati bukan sekadar pada kepemilikan barang bernilai ratusan juta, melainkan pada seberapa telak ia bisa membuat orang lain merasa lebih rendah di hadapannya. Aduh, Vina, tas kamu ini pasti keluaran limited edition yang harganya tembus 1 miliar, kan? Bima anakmu itu memang sukses besar. Umur belum genap 30 tahun sudah menjabat sebagai Vice President di perusahaan investasi asing. Puji Jeng Sri, salah satu anggota arisan dengan nada syarat kecemburuan yang berusaha ditutupi. Ibu Vina tertawa melengking. Ah, biasa saja, Jeng. Bima itu memang bibit unggul. Gajinya sebulan saja sudah cukup untuk membeli rumah orang biasa secara tunai. Wajar kalau saya nikmati hasil jerih payah anak sendiri. Sayangnya. Ibu Vina sengaja menggantung kalimatnya secara dramatis. Matanya melirik tajam ke arah pintu dapur. Anakku yang nyaris sempurna itu salah pilih istri. Matanya tertutup pelet kampung, sampai mau mengambil perempuan antah berantah. Tepat saat kalimat tajam itu meluncur, Rara melangkah keluar dari balik pintu dapur. Tubuhnya yang ramping tampak lelah, terbalut daster katun sederhana berwarna krem yang sudah memudar. Penampilannya sangat kontras, ibarat setitik noda kusam di tengah kemilau berlian. Di kedua tangannya, ia membawa nampan perak besar berisi cangkir-cangkir porselen teh Earl Grey hangat dan pastry impor. Rara menundukkan pandangannya dalam-dalam, berusaha membutakan mata dari rentetan bisik-bisik merendahkan dan tatapan sinis para tamu yang menyapu tubuhnya. Ia meletakkan cangkir-cangkir itu satu persatu dengan ekstra hati-hati. Rasa lelah yang mendera fisiknya tak bisa disembunyikan setelah sejak subuh ia diperintahkan memasak, menata hidangan, dan membersihkan seluruh rumah seorang diri. Pagi tadi, Ibu Vina sengaja meliburkan 3 asisten rumah tangganya, hanya untuk menjadikan Rara sebagai tontonan dan pembantu gratisan di depan teman-temannya. Nah, ibu-ibu, ini dia menantu kesayanganku, ucap Ibu Vina dengan nada manis yang teramat berbisa. Rara, tuangkan tehnya yang benar. Jangan sampai ada setetes pun yang tumpah ke karpet. Karpet ini harganya jauh lebih mahal dari harga diri seluruh keluarga kamu di kampung sana. Beberapa ibu-ibu sontak tertawa kecil, menutup mulut mereka dengan tangan yang dihiasi cincin besar, seolah penderitaan orang lain adalah lelucon yang menghibur. Rara menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Rahangnya mengeras.
Namun ia tetap diam membisu dan menuangkan teh dengan presisi sempurna. Di sudut ruangan, suaminya, Bima, sedang duduk bersilang kaki di sofa. Pria dengan gaya eksekutif muda yang mengenakan kemeja desainer ternama itu mendengar dengan sangat jelas hinaan ibunya yang merendahkan martabat istrinya. Namun, Bima bahkan tidak repot-repot mengangkat wajahnya dari layar tabletnya. Ia memilih menjadi pria pengecut yang bersembunyi di balik tameng klise, tidak ingin melawan orang tua, membiarkan Rara diinjak-injak. Bagi Bima, selama fasilitas mewahnya terpenuhi dan ibunya tidak mengomelinya, tangis diam-diam Rara adalah hal yang bukan urusannya. Kalian tahu tidak, lanjut Ibu Vina, sama sekali tidak memedulikan kehadiran Rara. Ibunya Rara itu di kampung cuma wanita kolot, janda pula, yang kerjaannya serabutan. Bima anakku yang luar biasa baik hati itulah yang harus terus-terusan mengirimi mereka uang bulanan agar mereka tidak mati kelaparan. Rara ini beruntung sekali dinikahi Bima. Kalau tidak, mungkin sekarang dia sedang menggarap sawah belepotan lumpur. Makanya saya selalu mengajari dia tata krama orang kaya, biar tidak bikin malu. Mendengar nama ibunya disebut dan direndahkan sedemikian rupa, Rara mengepalkan tangannya kuat-kuat di balik nampan perak yang kini kosong. Napasnya tertahan sesak. Penghinaan terhadap dirinya sendiri mungkin sudah menjadi makanan sehari-hari, tetapi setiap kali ibunya dijadikan bahan ejekan murah, ada bara api dendam yang menyala terang. Ibunya, wanita paling luar biasa yang pernah ia kenal, wanita yang rela menyembunyikan sebuah rahasia teramat besar di balik kesederhanaan dan baju lusuhnya semata-mata demi membiarkan Rara menemukan kebahagiaannya sendiri. Rara bangkit berdiri perlahan, menatap sekilas wajah angkuh mertuanya yang tersenyum sinis, dan kemudian beralih ke wajah acuh suaminya. Ada kepahitan mendalam, namun di balik mata beningnya, tersembunyi sebuah badai raksasa. Mereka berdua berlagak seperti dewa yang berkuasa atas jalannya dunia, menindasnya tanpa ampun, merendahkan ibunya, tanpa menyadari satu fakta krusial yang sangat mematikan. Seluruh kemewahan menjijikan ini, rumah megah berlapis marmer ini, deretan mobil sport di garasi, bahkan jabatan serta gaji miliaran yang dibanggakan Bima setiap bulan yang mendanai tas buaya Ibu Vina, aliran dananya berasal dari satu sumber tunggal yang sama. Dan sumber mutlak itu adalah wanita kampung yang baru saja mereka hina. Rara membalikkan badan, melangkah menuju dapur dengan langkah tanpa suara. Tertawalah sepuas kalian hari ini, Ibu Vina, Mas Bima, batin Rara dengan sangat dingin. Karena saat waktu kebenaran itu tiba untuk menghancurkan kalian, kalian tidak akan punya apa-apa lagi selain air mata darah dan penyesalan yang tak berguna. Suasana ruang tamu megah itu masih dipenuhi oleh kepalsuan yang memuakkan, di mana tawa renyah dan pujian kosong terus dilontarkan demi menutupi rasa iri di antara para sosialita. Ibu Vina baru saja menyelesaikan cerita karangannya tentang rencana liburan musim dingin ke Swiss yang konon akan dibiayai penuh oleh Bima, ketika suara bel rumah yang berdentang nyaring memotong pembicaraannya. Alunan melodi bel seharga puluhan juta itu terdengar kontras dengan ketegangan yang tiba-tiba merayap. Pak Ujang, satpam rumah yang biasanya sigap, tampak ragu-ragu saat membuka pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir setinggi 3 meter tersebut. Ia menoleh ke arah ruang tamu dengan wajah serba salah, seolah membawa kabar buruk yang akan memancing murka sang nyonya besar. Di belakang tubuh Pak Ujang yang tegap, muncullah sesosok siluet wanita parubaya yang melangkah masuk dengan ragu-ragu. Udara sejuk dari pendingin ruangan seketika terasa membeku. Wanita itu mengenakan setelan tunik batik katun berwarna coklat pudar yang sudah sering dicuci hingga kehilangan ketegasannya, dipadukan dengan celana bahan hitam sederhana dan sandal kulit buatan perajin lokal yang tampak berdebu setelah menempuh perjalanan jauh. Di bahu kanannya tersampir sebuah tas anyaman pandan tradisional yang berukuran cukup besar dan tampak berat, sementara tangan kirinya menenteng kardus mie instan yang diikat dengan tali rafia merah. Keheningan yang canggung dan memekakan telinga mendadak menyergap ruangan tersebut. Denting cangkir porselen yang beradu dengan tatakannya seketika terhenti. Belasan pasang mata yang dihiasi riasan tebal dan bulu mata palsu itu serempak menoleh, menatap sosok pendatang baru itu dengan pandangan menilai yang sangat merendahkan, seolah mereka baru saja melihat seekor hama yang masuk ke dalam istana kristal mereka. Jeng Sri, yang tadi paling sibuk memuji tas Hermes Ibu Vina, menurunkan kacamata bacanya dengan tatapan jijik yang tak ditutupi,
mencibir pelan ke arah teman di sebelahnya. Wajah Ibu Vina yang tadinya bersemu merah karena bangga, kini berubah pucat pasi sebelum akhirnya memerah pada menahan ledakan amarah dan rasa malu yang tak tertahankan. Urat-urat halus di pelipisnya menonjol keluar. Ia merasa citra kesempurnaan dan kemewahan absolut yang telah susah payah ia bangun di depan geng arisannya hancur lebur dalam hitungan detik hanya karena kehadiran wanita ini. Wanita yang berdiri di ambang pintu itu adalah Ibu Ningrum. Besannya sendiri, ibu kandung dari menantu yang baru saja ia caci maki habis-habisan sebagai parasit kampungan. Kehadiran Ibu Ningrum di tengah acara sosialita kelas atas ini ibarat tamparan keras di wajah Ibu Vina, menelanjangi fakta bahwa di balik gelar dan harta yang ia pamerkan, ia terikat hubungan keluarga dengan seseorang yang tidak memiliki kelas di mata masyarakat elitisnya. Dari arah dapur, Rara yang baru saja selesai mengelap meja pantry mendengar keheningan ganjil itu dan bergegas melangkah ke ruang tamu. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat sosok ibunya berdiri di sana, tersenyum canggung sambil mengusap peluh di dahi dengan sapu tangan kain yang sederhana. "Ibu!" seru Rara tanpa sadar. Ia setengah berlari melintasi karpet sutra Turki, mengabaikan tatapan tajam dan bisik-bisik sinis dari teman-teman mertuanya. Rara langsung memeluk tubuh ibunya erat-erat, menghirup aroma khas minyak kayu putih dan wangi pandan yang menguar dari tas anyaman tersebut, aroma yang selalu memberikannya rasa aman di tengah neraka duniawi rumah ini. "Kenapa ibu tidak telepon Rara kalau mau datang? Rara bisa jemput di stasiun," bisik Rara dengan suara bergetar menahan tangis, merasakan betapa lelahnya fisik sang ibu setelah menempuh perjalanan berjam-jam dari daerah pinggiran, hanya untuk disambut oleh tatapan-tatapan pembunuh dari manusia-manusia gila harta di ruangan ini. Ibu Ningrum membalas pelukan putrinya dengan tepukan lembut di punggung, senyumnya tetap mengembang hangat dan tulus, seolah ia sama sekali kebal terhadap aura permusuhan yang mengepungnya. Ibu sengaja tidak bilang, "Enduk, ibu mau kasih kejutan. Ini panen kebun kita lagi bagus-bagusnya." Ibu bawakan pisang kepok kesukaan Bima, ubi madu, sama ada sedikit kerajinan anyaman buat Ibu Vina. "Siapa tahu bisa dipakai untuk tempat pernak-pernik di rumah besar ini," ucap Ibu Ningrum dengan nada suara yang tenang, sopan, dan kental dengan logat daerahnya. Kalimat yang diucapkan dengan niat paling murni itu justru terdengar seperti lelucon paling absurd di telinga para sosialita. Membawa pisang dan ubi ke rumah miliarder yang biasa sarapan dengan roti croissant impor dan trufle? Di sudut ruangan, Bima akhirnya mengangkat wajah dari layar tabletnya. Alih-alih menyambut mertuanya dengan hormat, pria yang dibanggakan sebagai eksekutif muda sukses itu justru mendecakkan lidah dengan keras, sebuah gestur kekesalan yang sangat tidak sopan. Ia mengusap wajahnya kasar, merasa privasi dan waktu istirahat akhir pekannya diganggu, sekaligus merasa terhina karena teman-teman ibunya kini pasti sedang menertawakan kemiskinan keluarga istrinya di dalam hati. Bima tidak beranjak 1 inci pun dari sofanya, apalagi berniat menyalimi tangan wanita yang telah melahirkan istrinya. Ia memalingkan wajah ke arah jendela, melepaskan tanggung jawab moralnya, dan menyerahkan nasib mertuanya sepenuhnya pada amukan ibunya yang kini sudah berdiri dari singgasananya. Rara menangkap gestur pengecut suaminya itu dari sudut mata, dan untuk kesekian kalinya, rasa cintanya pada pria itu terkikis habis, digantikan oleh rasa muak yang teramat sangat. Namun, saat Rara menatap kembali wajah ibunya, ia melihat sesuatu yang ganjil. Di balik sorot mata Ibu Ningrum yang tampak polos dan pasrah, ada sebuah ketenangan absolut yang mematikan. Ibu Ningrum sengaja membiarkan dirinya ditatap rendah, sengaja membawa hadiah-hadiah sederhana itu untuk memancing reaksi mereka. Rara tahu pasti, ibunya sedang menguji seberapa busuk hati nurani keluarga ini sebelum jaring laba-laba pembalasan dendam yang tak terlihat mulai menjerat leher kesombongan mereka secara perlahan, dan Rara hanya perlu menunggu satu pemicu terakhir untuk meledakkan semuanya. Langit-langit ruang tamu yang dihiasi lampu kristal chandelier seharga ratusan juta itu seakan menjadi saksi bisu atas ketegangan yang kian mencekik leher. Ibu Vina, dengan rahang yang mengeras hingga bedak tebalnya tak mampu menyembunyikan urat kemarahan yang menonjol, melangkah membelah ruangan. Sepatu hak tinggi berhias kristal miliknya berderap tajam di atas lantai marmer, menciptakan gema intimidasi yang sengaja dibesar-besarkan. Ia berhenti tepat setengah meter di hadapan Ibu Ningrum, melipat kedua tangannya di depan dada yang terbalut gaun sutra mahal.
Tatapan matanya menyapu sosok besannya dari atas ke bawah bak pedang Algojo yang siap memenggal harga diri tanpa sisa. Di belakangnya, belasan anggota geng sosialita menahan napas. Beberapa di antaranya menutupi senyum mengejek dengan kipas tangan, sangat menikmati pertunjukan gratis jatuhnya martabat sang nyonya rumah tangga elit ini. Fenomena ini sangat lazim terjadi di lingkaran masyarakat kelas atas yang dangkal. Penderitaan dan aib keluarga miskin adalah hiburan paling mewah yang menyatukan mereka dalam kesombongan kolektif. Bagi Ibu Vina, harga dirinya sebagai ratu pergaulan sedang dirobek-robek paksa oleh kehadiran wanita berpakaian lusuh yang kini berdiri mengotori rumahnya. "Untuk apa kamu datang kemari tanpa diundang, Ningrum?" desis Ibu Vina dengan nada suara yang direndahkan, namun ketajamannya mampu menyayat udara. "Kamu tidak punya mata? Saya sedang menjamu tamu-tamu penting. Orang-orang berkelas yang levelnya berada di atas awan, bukan orang-orang yang bau keringat matahari seperti kamu." Ibu Ningrum hanya membalas tatapan membunuh itu dengan senyum teduh yang tak tergoyahkan, sebuah ketenangan mistis yang justru semakin membakar ego Ibu Vina. Dengan tangan kapalan yang sedikit gemetar karena usia, Ibu Ningrum menyodorkan tas anyaman pandan dan kardus berisi hasil bumi itu ke depan. "Maaf kalau kedatangan saya mengganggu waktunya, Bu Vina. Saya cuma kebetulan lewat setelah ada urusan, jadi sekalian mampir membawakan hasil panen dari desa. Pisang ini manis sekali, kesukaan Nak Bima kalau sedang pulang. Dan ini, anyaman khusus saya buatkan pakai tangan sendiri untuk Ibu Vina, barangkali." Belum sempat kalimat tulus nan sederhana itu selesai terucap, sebuah gerakan kasar membelah udara. Prak! Dengan punggung tangannya, Ibu Vina menepis sangat kuat sodoran barang-barang tersebut. Kardus mie instan itu terlempar dan pecah, menumpahkan pisang kepok dan ubi yang menggelinding menyedihkan di atas karpet Turki yang suci. Tas anyaman pandan itu terlempar membentur kaki meja kaca, isinya berhamburan berantakan. Pekikan tertahan terdengar serempak dari para sosialita, lebih karena takut karpet mahal itu terkena getah daripada bersimpati pada si wanita tua. "Bawa pergi sampah-sampah kampungan ini dari rumahku sekarang juga," bentak Ibu Vina. Suaranya kini melengking tak terkendali, menggemakan arogansi murni yang memekakkan telinga. "Kamu pikir rumahku ini pasar tradisional? Atau tempat pembuangan akhir? Karpet yang baru saja kamu kotori dengan pisang murahanmu itu harganya lebih mahal dari harga nyawamu dan anakmu digabungkan. Bawa pulang makanan miskin itu, rumah mewahnya anakku ini jadi bau tanah, bau pupuk, dan bau kemelaratan gara-gara kamu menginjakan kaki di sini." Rentetan kalimat beracun itu meluncur tanpa ampun bagai peluru kendali. Rara yang berdiri mematung di samping ibunya merasakan darahnya mendidih hebat hingga ke ubun-ubun. Jantungnya bergemuruh meremukkan dada. Ia menoleh dengan putus asa ke arah suaminya. "Bima." Sorot mata Rara memohon dengan air mata yang menggenang, berteriak dalam diam meminta keadilan, meminta suaminya berdiri sebagai laki-laki untuk membela kehormatan mertuanya yang sedang diinjak-injak bagai kotoran hewan. Namun, apa yang dilihat Rara adalah puncak dari segala pengkhianatan batin. Bima, sang vice president kebanggaan itu, membuang muka. Pria itu pura-pura mengernyit menatap layar ponselnya, bahunya menyusut ke dalam, menolak menatap mata istrinya, menolak mengucapkan satu patah kata pun untuk membela. Baginya, uang ibunya, kenyamanannya, dan citranya di depan teman-teman ibunya jauh lebih berharga daripada harga diri istri dan mertuanya. Ia memilih menjadi parasit sejati berwujud eksekutif muda. Air mata yang sedari tadi mati-matian ditahan Rara akhirnya jatuh membentur lantai. Namun itu bukan lagi air mata kelemahan atau keputusasaan. Itu adalah tetesan lava panas pertama yang mengawali sebuah letusan gunung berapi yang akan menghanguskan segalanya. Kesabarannya sebagai menantu penurut yang selalu menelan hinaan demi dogma kolot bernama bakti pada suami, kini hancur lebur berkeping-keping. Tidak ada lagi ampun. Tidak ada lagi toleransi untuk manusia-manusia berhati iblis di hadapannya ini. Rara maju selangkah, hendak membuka mulut untuk membalas makian mertuanya dan mencaci maki suaminya yang pengecut. Namun, sebelum suara Rara keluar, sebuah sentuhan lembut namun luar biasa kuat menahan pergelangan tangannya. Rara menoleh dan terkesiap. Ajaibnya, tidak ada setetes pun air mata di wajah Ibu Ningrum.
Tidak ada gurat rasa malu, ketakutan, atau kehancuran. Ibu Ningrum perlahan menunduk, mengumpulkan satu persatu pisang dan ubi yang berserakan dengan gerakan yang sangat tenang, terlalu sistematis dan dingin untuk seseorang yang baru saja dihinakan hingga ke dasar neraka di depan umum. Ia membersihkan debu dari tas anyamannya, berdiri tegak, lalu menatap lurus tepat ke manik mata Ibu Vina. Di balik tatapan sayu wanita desa yang diremehkan itu, kilatan dominasi absolut seorang predator kelas atas sedang mengamati mangsanya. Ibu Ningrum sengaja menahan Rara, membiarkan Ibu Vina tertawa di atas penderitaan palsu ini, membiarkan mereka menggali kuburan kesombongan mereka sendiri malam ini, sebelum ia menekan tombol eksekusi mematikan yang akan membumi hanguskan seluruh kebanggaan dan rekening bank mereka tanpa ampun. Udara di ruang tamu megah itu mendadak terasa setipis kertas, siap robek oleh ketegangan yang memuncak hingga ke titik didih. Rara menatap nanar jemari ibunya yang kasar dan bergetar saat memunguti sisa-sisa hasil bumi yang dihinakan di atas karpet Turki tersebut. Di detik itulah, sebuah belenggu tak kasat mata yang selama 2 tahun ini mencekik leher Rara akhirnya hancur berkeping-keping. Dogma usang masyarakat yang selalu menuntut seorang istri untuk menelan racun penderitaan, menundukkan kepala, dan mengorbankan kewarasannya demi menjaga nama baik suami yang sukses, seketika menguap dari kepalanya. Selama ini Rara bertahan karena ia dicekoki ilusi bahwa Bima adalah pelindungnya, bahwa sikap diam suaminya adalah bentuk kesabaran dalam menghadapi watak keras ibunya, bukan sebuah kepengecutan batin. Namun hari ini, topeng itu terlepas sepenuhnya. Rara menyadari dengan kejernihan yang amat menyakitkan bahwa pria yang duduk menyilang kaki di sofa itu bukanlah seorang imam atau pelindung keluarga. Bima hanyalah parasit emosional berseragam eksekutif yang berlindung di balik ketiak ibunya. Pria yang rela menumbalkan martabat istri dan mertuanya hanya demi sepotong validasi palsu dari pergaulan sosialita yang beracun dan dangkal. Rara menegakkan punggungnya, menarik napas dalam-dalam hingga rongga dadanya terasa perih, lalu menepis tangan ibunya dengan lembut namun luar biasa tegas. Ia melangkah maju, melewati pecahan kardus dan pisang yang berserakan, berdiri tepat menghadap Ibu Vina dan Bima. "Cukup." Satu kata itu meluncur dari bibir Rara. Suaranya tidak tinggi, tidak berteriak histeris, namun memiliki ketegasan sedingin es abadi yang membuat beberapa ibu-ibu arisan otomatis menutup mulut rapat-rapat. "Kalian boleh menghina saya, merendahkan saya setiap detik di rumah ini, menjadikannya lelucon harian kalian. Saya diam karena saya bodoh, mengira pengorbanan dan pengabdian saya ada harganya di mata laki-laki ini." Rara menuding tepat ke arah wajah Bima yang kini mendongak dengan raut terkejut campur marah. "Tapi ketika kalian merendahkan ibu saya, wanita yang mengorbankan darah dan keringatnya agar saya bisa berdiri tegak hari ini, maka batas toleransi saya sudah habis. Kalian mengagungkan rumah marmer ini, mobil-mobil mewah di garasi itu, dan tas kulit buaya yang Anda pamerkan, Ibu Vina. Tapi kalian lupa, semua benda mati itu tidak bisa menutupi seberapa miskin, melarat, dan busuknya adab serta hati nurani kalian." Wajah Ibu Vina seketika merah padam, urat lehernya menonjol seolah bola matanya akan melompat keluar dari tempatnya. Ia tidak pernah, bahkan dalam mimpi terburuknya, membayangkan menantu miskin yang selama ini ia jadikan keset kaki berani membalas ucapannya dengan telak di depan geng arisannya. "Berani kamu kurang ajar padaku di rumahku sendiri? Dasar perempuan kampung tidak tahu diuntung. Tanpa anakku, kamu cuma gembel," jerit Ibu Vina histeris, menunjuk wajah Rara dengan jari telunjuknya yang berhias berlian mencolok. Bima akhirnya bangkit dari sofa, membuang tabletnya dengan kasar ke atas meja. "Jaga mulutmu, Rara. Kamu bikin malu saya di depan teman-teman Mama. Cepat minta maaf, punguti sampah ibumu itu, dan bawa dia ke belakang sekarang juga. Jangan bikin drama murahan di sini," bentak Bima. Suaranya menggelegar penuh arogansi patriarki yang memuakan. Ia berasumsi bahwa bentakan dan otoritasnya sebagai penopang ekonomi keluarga akan membuat Rara kembali menciut ketakutan seperti biasa. Realita kelam masyarakat tergambar jelas di sini. Seorang suami yang merasa memiliki hak mutlak untuk menindas istrinya karena merasa jauh lebih superior secara finansial dan status sosial. Namun Rara tidak mundur 1 sentimeter pun. Tatapannya tidak lagi memancarkan ketakutan, melainkan kekosongan yang membekukan,
sebuah tatapan dari seseorang yang rasa cintanya telah mati total. Drama murahan? Kamu yang murahan, Mas. Laki-laki pengecut yang bahkan lidahnya keluh untuk membela kehormatan ibu dari istrinya sendiri. Kamu pikir jabatan dan gajimu yang selalu kamu banggakan itu bisa membeli harga diriku dan ibuku? Kamu salah besar, ucap Rara tajam. Setiap suku katanya adalah palu godam yang menghantam ego rapuh suaminya. Tanpa ragu sedikitpun, Rara melepas ikatan celemek lusuh yang melingkar di pinggangnya, simbol perbudakan di rumah itu, lalu melemparnya tepat ke wajah Bima. Celemek kotor itu mendarat di atas kemeja desainer mahal milik suaminya, menyisakan noda yang tak seberapa dibanding noda di karakter pria itu. Saya kembalikan status pembantu gratisan di rumah ini. Silakan kalian hidup dengan kesombongan yang kalian sembah itu. Saya pergi. Dan silakan ingat ini baik-baik. Jangan pernah berharap saya akan kembali menginjakan kaki di neraka ini. Rara membalikan badan, menghampiri Ibu Ningrum yang sedari tadi berdiri mematung mengamati ledakan amarah putrinya dengan tatapan yang sangat sulit diartikan. Rara menggenggam erat tangan ibunya yang kapalan. Kita pulang, Bu. Tempat kita bukan di kandang manusia-manusia tidak berhati ini, bisik Rara. Setitik air mata akhirnya jatuh dari pelupuknya. Namun itu adalah air mata pembebasan yang melegakan. Ibu Ningrum mengangguk pelan. Senyum mistis dan penuh rahasia itu kembali tersungging tipis di bibirnya. Ia membiarkan putrinya menuntunnya melangkah keluar dari pintu utama yang menjulang tinggi, meninggalkan gema makian kasar Ibu Vina dan sumpah serapah Bima yang berteriak arogan bahwa Rara pasti akan mati kelaparan dan datang merangkak memohon ampun dalam hitungan hari. Mereka berdua terus melangkah keluar menuju gerbang besi berlapis emas, menembus panasnya matahari, diiringi tatapan merendahkan para sosialita dari balik jendela kaca. Di dalam rumah, Ibu Vina dan Bima mendengus sinis, meyakini kemenangan absolut mereka, mengira membuang Rara dan ibunya adalah keputusan paling brilian untuk membersihkan silsilah keluarga mereka dari kotoran. Mereka berdua sama sekali tidak pernah menyadari, langkah kaki Rara dan ibunya keluar dari rumah itu bukanlah sebuah pelarian dari kemiskinan yang menyedihkan, melainkan langkah pertama dari sebuah badai kehancuran paling brutal yang akan meratakan seluruh kerajaan ilusi kesombongan mereka. Roda takdir baru saja diputar paksa, dan hitungan mundur menuju neraka penyesalan tanpa akhir bagi Bima dan Ibu Vina telah resmi dimulai hari itu juga. Deru mesin taksi tua yang bergetar hebat memecah keheningan di antara Rara dan ibunya. Gedung-gedung pencakar langit dan deretan rumah mewah berlapis marmer di kawasan elit tersebut perlahan tertinggal di belakang, tergantikan oleh pemandangan jalanan ibu kota yang padat, berdebu, dan pengap. Rara menyandarkan kepalanya di kaca jendela yang buram, membiarkan air matanya mengalir deras tanpa suara. Beban mental yang menggunung selama 2 tahun terakhir, cercaan mertua, ketidakpedulian suami, dan tuntutan untuk selalu tampil sempurna bak boneka porselen tak bernyawa, akhirnya meledak. Di mata masyarakat, Rara mungkin kini dianggap sebagai perempuan bodoh yang membuang kehidupan emas bersuamikan seorang vice president muda yang mapan. Namun, bagi Rara, kemapanan finansial Bima hanyalah sangkar emas berkarat yang perlahan membunuh jiwanya dan merenggut kewarasannya. Ia menangis bukan karena menyesali keputusannya meninggalkan kemewahan palsu itu, melainkan karena rasa bersalah yang teramat dalam dan menyiksa batin. Ia merasa telah membiarkan ibunya, wanita yang membesarkannya dengan darah dan keringat, dihinakan dan diinjak-injak harga dirinya hingga ke dasar bumi oleh manusia-manusia arogan yang tak memiliki setetes pun empati. Maafkan Rara, Bu. Isak Rara. Suaranya parau dan bergetar hebat. Ia meraih tangan ibunya yang terasa kasar dan menciumnya berkali-kali. Air matanya membasahi punggung tangan renta tersebut. Rara sudah gagal jadi anak yang berbakti. Rara pikir, dengan bersabar dan menelan semua racun dari Ibu Vina dan Mas Bima, suatu saat mereka akan menghargai kita sebagai manusia. Rara takut melawan karena Mas Bima selalu mengancam akan memutuskan uang bulanan ke kampung, dan Rara tidak mau ibu hidup susah atau menanggung malu di desa. Tapi hari ini, melihat ibu diusir seperti pengemis, Rara muak. Bu, Rara janji, mulai hari ini Rara akan kerja keras, banting tulang siang dan malam.
Kita mulai semuanya dari nol. Asalkan ibu tidak pernah lagi direndahkan oleh siapapun. Rara rela jadi tukang cuci piring atau buruh pabrik asalkan harga diri kita utuh. Kalimat itu meluncur dari dasar hati terdalam seorang anak perempuan yang merasa telah hancur lebur gagal melindungi kehormatan ibunya dari kekejaman realita dunia yang terlalu mendewakan materi. Namun, sebuah kejanggalan perlahan menyelimuti atmosfer di dalam taksi usang tersebut. Bukannya ikut menangis atau meratapi nasib malang mereka yang kini seolah menjadi gelandangan tanpa arah dan masa depan, Ibu Ningrum justru terdiam. Senyum itu bukan lagi senyum pasrah nan teduh khas wanita desa yang kerap ia tampilkan di depan keluarga Bima. Gurat-gurat kelemahan, kepolosan, dan keputusasaan di wajahnya menguap begitu saja bak embun tersapu teriknya matahari siang. Postur tubuhnya yang tadinya sedikit membungkuk kini tegak paripurna, memancarkan aura dominasi mutlak dan ketenangan absolut yang tak pernah Rara lihat seumur hidupnya. Dengan gerakan perlahan namun luar biasa mantap, Ibu Ningrum menarik tangannya dari genggaman Rara, lalu mengusap sisa air mata di pipi putrinya dengan tatapan tajam bak elang. Hapus air matamu, Rara. Air mata ini terlalu mahal dan berharga untuk ditangisi demi manusia-manusia bermental parasit pengisap darah seperti mereka, ucap Ibu Ningrum. Nada suaranya berubah total drastis. Tidak ada lagi logat desa yang kental, kepolosan yang naif, atau getaran ketakutan. Suaranya kini terdengar sangat jernih, berat, penuh wibawa, dan sedingin baja yang baru saja ditempa di perapian. Rara terkesiap. Napasnya tertahan. Matanya membulat menatap ibunya dengan tatapan bingung dan tak percaya, seolah ia sedang berhadapan dengan sosok asing yang tak pernah ia kenal. Sebelum Rara sempat mencerna perubahan kepribadian yang drastis tersebut, Ibu Ningrum meraih tas anyaman pandan lusuhnya, tas yang sama yang tadi dilempar dengan penuh kebencian dan rasa jijik oleh Ibu Vina hingga isinya berhamburan. Dari dasar tas yang tertutup beberapa helai daun pisang dan tanah kering itu, Ibu Ningrum tidak mengeluarkan sisa ubi atau hasil bumi. Tangan keriputnya justru menarik keluar sebuah map kulit tebal berwarna hitam legam yang sangat elegan dengan embos tinta emas menyala di bagian depannya. Mata Rara sontak membelalak sempurna. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat mengenali logo yang tercetak megah di map tersebut. Itu adalah lambang mahkota emas berbingkai perisai hitam, logo resmi dan eksklusif dari Baskara Global Investment, perusahaan investasi multinasional raksasa tempat Bima bekerja. Perusahaan tempat suaminya selalu menyombongkan jabatan Vice President dan gaji miliaran rupiah yang selalu dijadikan senjata utama untuk menindas Rara. Rentetan pertanyaan meledak di kepala Rara. Bagaimana mungkin ibunya yang selama ini hanya diketahui sebagai janda petani di desa terpencil memiliki dokumen super rahasia dan semewah itu? 2 tahun. Rara. 2 tahun ibu sengaja diam, menahan diri, dan membiarkanmu tinggal di dalam sarang ular berbisa itu. Desis Ibu Ningrum perlahan sambil meletakkan map tebal itu ke atas pangkuan Rara, menatap lurus menembus manik mata putrinya dengan intensitas yang menggetarkan jiwa. Ibu sengaja membiarkanmu terluka agar kamu melihat dan belajar sendiri tentang wajah asli keserakahan manusia. Ibu ingin membuktikan padamu secara langsung bahwa gelar akademik, jabatan tinggi mentereng, dan rumah berlapis marmer tidak ada artinya jika jiwa mereka jauh lebih melarat dan busuk dari pengemis jalanan. Ibu Ningrum tersenyum sinis, sebuah senyuman mematikan yang meruntuhkan segala ilusi duniawi yang menyiksa Rara. Buka map itu, anakku. Sudah saatnya sandiwara murah ini diakhiri dan kamu tahu siapa sebenarnya ibumu ini. Kesombongan ibumu Vina, tas buaya yang ia pamerkan, dan kecongkakan suamimu yang merasa seperti dewa itu, semuanya didanai dan dihidupi oleh uang receh yang sengaja ibu jatuhkan ke rekening mereka selama ini. Dan hari ini, karena mereka berani menyentuh sehelai rambutmu dan menginjak harga diri kita di depan umum, ibu pastikan mereka tidak akan punya sisa uang sepeser pun di dunia ini, bahkan untuk sekadar membeli peti mati mereka sendiri. Tangan Rara bergetar hebat saat jemarinya menyentuh permukaan map kulit berkualitas premium tersebut. Embos emas berlogo Baskara Global Investment terasa sangat dingin di ujung jarinya, amat kontras dengan hawa panas yang sedari tadi membakar rongga dadanya. Dengan napas tertahan dan jantung yang berdetak seolah ingin melompat keluar dari tulang rusuknya, ia membuka sampul map itu perlahan. Lembar demi lembar dokumen legal bermaterai, akta notaris, dan segel resmi perusahaan terpampang nyata di depan matanya.
Rentetan angka nol yang tertera pada laporan kepemilikan saham membuat kepala Rara mendadak pening. Namun, yang paling meruntuhkan akal sehatnya adalah sebuah nama yang tercetak tebal dengan tinta hitam di kolom Ultimate Beneficial Owner, pemilik manfaat akhir, sekaligus komisaris utama perusahaan raksasa multinasional tersebut, Ningrum Sulistiawati. Nama ibunya. Janda desa yang beberapa menit lalu diusir dengan hina, dilempar barang bawaannya, dan dicaci maki sebagai parasit bau tanah oleh Ibu Vina dan Bima. Ibu, apa maksud semua ini? 60% saham mayoritas? Pemilik asli. Suara Rara tercekat di tenggorokan. Matanya bolak-balik menatap wajah ibunya yang tenang dan deretan dokumen bernilai triliunan rupiah di pangkuannya. Otaknya menolak keras untuk mencerna realita absurd ini. Bagaimana mungkin ibunya yang selalu mengenakan daster pudar saat di rumah, yang tangannya kasar penuh kapalan karena berkebun, adalah bos besar tak kasat mata di balik gedung pencakar langit tempat suaminya mencari makan? Ibu Ningrum menghela napas panjang, menyandarkan punggungnya ke jok taksi yang usang. Pandangannya menerawang keluar jendela, melihat jalanan Jakarta yang selalu kejam. Dunia ini selalu tertipu oleh kemasan luar. Rara. Masyarakat kita sudah terlalu sakit, terlalu mendewakan nilai manusia dari merek baju yang menempel di badan dan logo mobil apa yang mereka kendarai. Dulu, waktu mendiang ayahmu meninggal, kita memang benar-benar miskin. Ibu memeras keringat, banting tulang dari bawah garis nol. Tapi ibu tidak pernah diam pasrah. Sedikit demi sedikit, keuntungan bertani dan berdagang ibu putar untuk membeli aset tanah yang tidak dilirik orang, lalu berinvestasi di pasar modal saat krisis ekonomi melanda puluhan tahun lalu. Tuhan mengizinkan aset kita berlipat ganda tak terkendali, hingga ibu bisa mengakuisisi dan mendirikan perusahaan investasi raksasa itu lewat perantara orang-orang kepercayaan ibu di Jakarta. Tapi, ibu sengaja menutup rapat dan menyembunyikan ini semua darimu. Ibu Ningrum menoleh, menatap putrinya dengan kelembutan yang menyayat hati namun syarat akan ketegasan mental. Ibu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana uang mengubah manusia menjadi monster mengerikan. Saudara-saudara saling bunuh, teman seperjuangan saling tikam dari belakang hanya demi warisan dan komisi. Ibu tidak mau masa mudamu hancur karena dikelilingi lintah darat yang pura-pura menjadi sahabat karib, atau didekati laki-laki hidung belang bermental parasit yang hanya mengincar hartamu. Ibu ingin kamu tumbuh menjadi perempuan tangguh yang membumi, dan ibu sangat berharap kamu menemukan laki-laki yang tulus mencintaimu dalam kesederhanaanmu. Saat kamu membawa Bima ke rumah kita di desa, ibu sempat berharap, sungguh berharap, dia adalah laki-laki pelindung itu. Mendengar nama Bima disebut, dada Rara kembali bergemuruh. Kilatan kebencian murni menyala di matanya yang masih sembab. Tapi dia pengkhianat pengecut. Bu, dia membiarkan ibu diinjak-injak. Bisik Rara getir. Benar. Dan ironisnya, segala kesombongan yang dia pakai untuk menghinamu hari ini adalah murni hasil dari uang receh ibu. Desis Ibu Ningrum dengan senyum miring yang teramat dingin dan mematikan. Bima itu aslinya hanyalah karyawan level menengah dengan kinerja yang sangat standar. Rara, otaknya biasa saja. Promosi kilatnya menjadi vice president dalam waktu singkat. Bonus-bonus fantastis miliaran rupiah setiap akhir kuartal yang dia pakai untuk membelikan ibunya tas Hermes asli, berlian Eropa, dan deretan mobil mewah di garasi. Kamu pikir itu karena kehebatan dan dedikasinya? Bukan. Ibu yang secara rahasia memerintahkan jajaran direksi untuk mengangkatnya dan menyuntikkan dana, bonus performa, itu ke rekeningnya. Ibu melakukan semua itu dengan satu harapan, agar uang itu dia gunakan untuk membahagiakanmu, mengangkat derajatmu di keluarga mereka, dan membuatmu hidup nyaman Mbak Ratu. Fakta itu menghantam kesadaran Rara Bak Godambaja tepat di ulu hatinya. Kepalanya berputar hebat menyadari betapa dungu dan lucunya hidup mantan suaminya itu. Bima selama ini selalu membusungkan dada, merasa dirinya bagai dewa yang menopang kehidupan Rara, merasa memiliki hak penuh untuk menginjak-injak harga diri istrinya karena merasa jauh lebih superior secara finansial. Padahal, setiap tetes keringat kesombongannya, setiap butir nasi yang masuk ke perut ibunya, disubsidi penuh secara diam-diam oleh ibu mertuanya sendiri. Betapa menyedihkan, palsu, dan menggelikannya hidup pria arogan itu.
Sebuah tawa sumbang lolos dari bibir Rara. Perpaduan antara rasa sakit luar biasa yang telah membusuk dan kepuasan gelap yang kini merayap naik membakar jiwanya. Rasa inferior yang selama 2 tahun mencekiknya bagai budak seketika lenyap tak berbekas, berganti dengan perasaan berkuasa yang sangat memabukkan. Mertuanya yang berlagak layaknya nyonya besar tak tersentuh itu ternyata hanyalah pengemis tak sadar diri yang sedang berpesta pora menggunakan uang amal dari wanita yang baru saja mereka ludahi. "Sekarang kamu paham, kan?" lanjut Ibu Ningrum. Suaranya kini memancarkan aura seorang kaisar absolut yang siap menjatuhkan hukuman mati kepada para pengkhianat kerajaan. "Ujian kesetiaan ini sudah selesai, Rara." Mereka berdua gagal total. Keserakahan dan kebusukan hati mereka sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Ibu sengaja membiarkan mereka terbang sangat tinggi menembus awan hanya untuk satu tujuan pasti, agar saat kita memotong sayap kesombongan mereka, mereka akan jatuh menghantam dasar bumi dengan rasa sakit yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. "Mulai besok, kita tidak akan lagi menangis. Kita akan kembali ke dunia nyata kita yang sesungguhnya. Dan Ibu akan menunjukkan padamu secara langsung bagaimana rasanya meratakan ego manusia-manusia parasit itu, hingga mereka sujud mengemis meminta ampunan yang tidak akan pernah kita berikan." 3 hari berlalu sejak pengusiran memalukan itu. Di mata keluarga Bima, kepergian Rara dan ibunya dianggap sebagai pembersihan hama yang melegakan. Ibu Vina bahkan merayakan kemerdekaan putranya dengan membeli 1 set perhiasan berlian baru seharga ratusan juta, tentu saja menggunakan kartu kredit Black Card tambahan milik Bima. Bima sendiri menganggap angin lalu ancaman Rara. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa istri udiknya itu akan kembali berlutut mengemis di depan pagar rumahnya dalam waktu seminggu, menangis kelaparan karena tidak punya uang sepeser pun untuk bertahan hidup di Jakarta. Kesombongan yang mendarah daging membuat mereka buta tuli terhadap sebuah kenyataan mengerikan. Badai kategori 5 sedang bergerak senyap, siap menyapu bersih seluruh pondasi kehidupan fana mereka tanpa sisa. Sementara itu, di sebuah penthouse mewah berlantai 2 yang menempati puncak gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, properti pribadi Ibu Ningrum yang selama ini dirahasiakan, Rara sedang duduk menghadap dinding kaca besar yang menampilkan panorama hiruk-pikuk kota. Penampilannya telah berubah drastis 180 derajat. Daster kusam dan wajah polos tanpa riasan yang biasa ia kenakan sebagai menantu berbakti telah musnah. Kini, ia mengenakan setelan blazer tailored fit berwarna biru navy berbahan wool premium. Rambutnya dipangkas rapi bergaya bob asimetris yang tegas, dan sorot matanya setajam belati yang baru diasah. Di seberang meja kayu eboni yang mengkilap, Ibu Ningrum duduk tenang, menyesap teh chamomile dari cangkir porselen tulangnya yang asli, didampingi oleh Pak Haris, pengacara senior sekaligus tangan kanan kepercayaannya di jajaran direksi Baskara Global Investment. "Semua sudah disiapkan sesuai instruksi Ibu Komisaris," lapor Pak Haris dengan nada hormat, menyerahkan sebuah tablet tipis kepada Rara. "Mbak Rara secara resmi akan masuk ke perusahaan mulai besok pagi. Jabatan yang kami siapkan adalah Special Internal Auditor yang melapor langsung secara rahasia kepada Dewan Komisaris. Tidak ada satupun direksi, apalagi karyawan level bawah seperti Pak Bima, yang akan mengetahui identitas asli Mbak Rara sebagai putri tunggal pemilik perusahaan. Secara administratif, Mbak Rara adalah utusan independen yang kebetulan memiliki nama yang sama." Rara menggeser layar tablet tersebut, membaca detail otoritas tanpa batas yang kini berada dalam genggamannya. Sudut bibirnya tertarik membentuk senyum miring yang sedingin es. "Sempurna," desis Rara. Laki-laki pengecut itu selalu membanggakan posisinya sebagai vice president, merasa dirinya dewa yang tak tersentuh di departemennya. Dia dan ibunya selalu merendahkan saya karena dianggap bodoh dan tidak berpendidikan. Mereka lupa, sebelum saya memilih mengubur mimpi demi menjadi istri penurut yang mencuci kolornya setiap hari, saya adalah lulusan terbaik Fakultas Ekonomi dengan predikat summa cum laude. Ibu Ningrum meletakkan cangkir tehnya, menatap putrinya dengan kebanggaan yang menguar kuat. "Jangan bertindak gegabah, Rara. Balas dendam terbaik bukanlah dengan melabrak mereka dan berteriak memamerkan harta kita seperti orang kampung yang baru kaya. Itu terlalu murah dan norak. Gaya kita adalah membunuh karakter mereka secara perlahan, sistematis, dan elegan," tutur Ibu Ningrum,
Suaranya mengalun tenang namun syarat akan bisa yang mematikan. Bima itu sangat rakus. Ibu tahu pasti karakternya. Pria yang tega membiarkan istrinya diinjak-injak demi gaya hidup hedon ibunya, pasti memiliki moral yang sama busuknya dalam mengelola uang perusahaan. Tugasmu sekarang adalah masuk ke sarang ular itu. Selidiki setiap laporan keuangannya. Lacak setiap aliran dana di departemennya. Ibu sangat yakin, kita akan menemukan bangkai tikus raksasa yang selama ini dia sembunyikan di balik jas mahalnya. Lalu, bagaimana dengan fasilitas mewahnya, Bu? Kartu kredit tanpa batas yang selalu dipakai Ibu Vina untuk arisan dan pamer tas branded itu. Tanya Rara, sorot matanya memancarkan antisipasi yang memabukkan. Ia tidak sabar melihat wajah angkuh mantan mertuanya itu hancur berantakan. Ah, itu. Pak Haris menyela dengan senyum tipis yang syarat akan intrik korporat. Sesuai arahan Ibu Ningrum, mulai bulan ini, bonus performa khusus, yang selama 2 tahun ini selalu disuntikkan secara rahasia ke rekening Pak Bima telah kami hentikan total. Gaji pokoknya sebagai VP sebenarnya tidak cukup untuk menutupi cicilan rumah mewah, asuransi, dan gaya hidup ibunya yang gila-gilaan. Bulan depan, saat tagihan kartu kredit Black Card itu jatuh tempo, mereka akan merasakan sendiri sensasi terjun bebas tanpa parasut ke dasar jurang kemiskinan. Rara tertawa pelan, tawa yang tidak menyentuh matanya, melainkan menggema dari rongga dada yang menyimpan luka dalam. Sensasi emosional satisfaction of revenge mulai merayap di bawah kulitnya, menggetarkan setiap sel sarafnya dengan kepuasan yang tak terlukiskan. Selama ini ia disiksa dengan dogma bahwa seorang istri harus menerima nasib, bahwa perceraian adalah aib. Namun hari ini, ia menyadari bahwa membalas kekejaman dengan kebaikan adalah omong kosong belaka bagi manusia-manusia berhati iblis seperti Ibu Vina dan Bima. Mereka tidak pantas mendapatkan pemaafan. Mereka hanya pantas mendapatkan kehancuran absolut yang mereka gali sendiri dari lubang kesombongan mereka. Rara menatap pantulan dirinya di dinding kaca penthouse. Wanita tertindas itu telah mati. Yang tersisa kini hanyalah seorang predator cerdas, sang pewaris tunggal kerajaan bisnis yang siap menguliti kesombongan mantan suaminya, lembar demi lembar, hingga tidak ada lagi yang tersisa selain tulang belulang penyesalan yang berserakan. Gedung perkantoran elit berlapis kaca pualam di jantung kawasan Sudirman itu berdiri angkuh menantang awan. Bagi para pekerja kerah putih, Baskara Global Investment adalah kawah candra di muka sekaligus surga yang menjanjikan prestise sosial tertinggi di ibu kota. Disinilah Bima membangun ego patriarkinya setiap hari, berjalan membusungkan dada di lobi dengan setelan jas desainer mahal, dikelilingi staf bawahan yang menunduk hormat karena takut pada jabatannya sebagai vice president. Bima selalu merasa dirinya adalah predator puncak di rantai makanan korporat ini, seorang pria sukses yang tak tersentuh hukum alam. Ia tidak pernah tahu bahwa hari ini, sang pemilik mutlak rantai makanan itu sendiri baru saja melangkah masuk melalui lift eksekutif VIP yang bahkan tidak bisa diakses oleh direktur utama sekalipun. Rara melangkah keluar di lantai 50, area eksklusif milik Dewan Komisaris yang sunyi, steril, dan beraroma kekuasaan absolut. Sepatu hak tingginya berderap mantap di atas karpet tebal. Sebuah ritme mematikan yang menandai dimulainya hitungan mundur menuju kehancuran mantan suaminya. Di ruangan tertutup yang dilengkapi sistem keamanan biometrik dan monitor canggih, Rara duduk di kursi kebesarannya sebagai Special Internal Auditor. Statusnya di sistem HRD disamarkan dengan tingkat kerahasiaan tingkat dewa. Tidak ada foto, tidak ada profil latar belakang, hanya sederet nama dengan otoritas akses bypass ke seluruh departemen tanpa terkecuali. Realita dunia kerja modern seringkali menjadi sarang kebusukan yang terorganisir rapi, merefleksikan penyakit masyarakat di mana mereka yang berada di atas merasa berhak menindas yang di bawah. Banyak pejabat sekelas Bima yang merasa aman melakukan kecurangan hanya karena mereka pandai menjilat atasan dan memanipulasi citra publik. Rara tersenyum sinis menatap layar monitornya yang menyala terang, menampilkan seluruh jejak digital departemen Bima secara real-time. Selama ini, saat ia menjadi istri yang tertindas di rumah, Bima selalu berdalih sibuk rapat penting hingga larut malam, membentak Rara dan merendahkannya karena dianggap hanya mengerti urusan dapur. Kini, di hadapan deretan data absolut yang terpampang di layarnya, kemunafikan dan kebusukan pria arogan itu ditelanjangi hingga ke tulang-tulangnya.
Jemari Rara menari lincah di atas keyboard, membongkar satu persatu lapis enkripsi laporan keuangan kuartal terakhir departemen suaminya. Berbekal otak summa cum laude-nya yang dulu disia-siakan dan dikubur hidup-hidup oleh arogansi Bima, Rara tidak butuh waktu lama untuk menemukan anomali yang sangat mencolok. Bima ternyata bukan sekadar parasit pemakan uang saku rahasia dari Ibu Ningrum. Ia adalah pencuri berdas yang tamak dan gegabah. Rara menemukan serangkaian pengajuan dana proyek fiktif dan pembengkakan anggaran, markup, yang sangat masif pada dua vendor eksternal. Setelah dilacak lebih dalam melalui sistem perbankan internal yang terafiliasi, Rara menemukan fakta yang membuatnya mendecakkan lidah jijik. Kedua vendor tersebut adalah perusahaan cangkang, Shell Company, yang direkturnya adalah kerabat jauh Ibu Vina sendiri. Aliran dana miliaran rupiah dari perusahaan itu diputar, lalu masuk ke rekening pribadi Bima sebagai komisi proyek atau kickback. Uang haram bernajis itulah yang selama ini menopang gaya hidup sosialita mantan mertuanya, membeli tas Hermes seri terbaru, dan menutupi cicilan mobil sport Eropa yang selalu disombongkan Bima untuk merendahkan kemiskinan Rara. Kepuasan emosional yang liar dan memabukkan seketika meledak di dada Rara. Bukti-bukti kejahatan kerah putih ini tersusun sangat rapi di depan matanya, bagaikan deretan peluru emas yang siap ia tembakkan tepat ke jantung kesombongan keluarga itu. Bima telah melakukan tindak pidana korupsi korporat dan penggelapan dana berskala raksasa. Hukuman untuk kejahatan ini bukan sekadar pemecatan tidak hormat yang memalukan, melainkan jeruji besi dingin dan penyitaan seluruh aset kekayaan hasil kejahatan hingga mereka jatuh miskin tak bersisa. Rara mengunduh semua bukti mutlak tersebut, menyalinnya ke dalam kandar kilat terenkripsi, lalu mencetak dokumen-dokumen krusialnya. Ia membayangkan wajah angku Ibu Vina yang selalu memamerkan berliannya dari uang curian ini. Ia membayangkan bentakan kasar Bima yang merasa dirinya berhak menghina Ibunda Rara karena merasa menjadi pencari nafkah yang paling hebat. Kebodohan dan rasa superioritas laki-laki itu justru menjadi senjata makan tuan yang paling mematikan. Bima sama sekali tidak sadar bahwa malaikat maut karirnya sedang duduk nyaman di lantai atas gedungnya sendiri, menguliti setiap kebohongannya lembar demi lembar sambil menyesap teh dengan sangat elegan. Tepat saat Rara menyelesaikan laporannya, sebuah notifikasi masuk ke surel internal perusahaan. Itu adalah undangan elektronik dari Departemen Bima, diteruskan secara otomatis ke seluruh jajaran manajemen petinggi. Undangan itu berisi pemberitahuan tentang acara perayaan kecil kesuksesan proyek terbarunya di kantor, yang ironisnya akan dilanjutkan dengan pesta arisan pamer perhiasan mewah di rumah Ibu Vina akhir pekan ini. Bima dengan sangat percaya diri dan congkak mengundang kolega-koleganya untuk memamerkan ilusi kesuksesan yang ia bangun di atas istana pasir kebohongannya. Rara menyandarkan punggungnya ke kursi ergonomis kelas wahid itu, memutar pena mahalnya dengan tatapan mata sedingin ruang jenazah. Kamu benar-benar mengundang badai kematian ke rumahmu sendiri, Mas, bisik Rara dalam ruangan sunyi yang kedap suara itu. Ia tidak akan menjatuhkan bom ini sekarang secara diam-diam. Ia akan membiarkan Bima dan ibunya bersolek seindah mungkin, menaiki tangga kesombongan mereka hingga ke puncak tertinggi, sebelum Rara sendiri yang akan menendang mereka jatuh ke dasar jurang di depan mata kepala ratusan orang yang selama ini mereka puja. Jebakan tak terlihat itu kini telah terkunci rapat, dan tikus-tikus dungu itu sedang berjalan riang memasuki arena pembantaian. Ruangan berpendingin sentral di lantai 50 itu seakan menjadi ruang kendali eksekusi mati. Rara menatap barisan kode dan angka di layar monitor ganda miliknya dengan tatapan predator yang telah mengunci mangsa. Berkas-berkas bukti penggelapan dana, mutasi rekening fiktif, hingga rekaman persetujuan proyek bodong milik Bima telah tersusun rapi dalam sebuah portofolio digital berekstensi khusus yang terhubung langsung dengan sistem hukum perusahaan. Tidak ada celah hukum sekecil apapun yang tersisa. Bima dan kroni-kroninya telah menggali kuburan mereka sendiri dengan sangat presisi. Namun, memecat dan memenjarakan suaminya hari ini terlalu cepat dan kurang menyiksa. Rara menginginkan sebuah pertunjukan kehancuran yang perlahan, sebuah asfiksiasi finansial yang akan mencekik leher kesombongan pria itu sebelum ia benar-benar mati kutu. Disinilah ironi kehidupan masyarakat modern kelas menengah atas terlihat sangat lanjang. Mereka membangun ilusi kekayaan dan kasta sosial bukan dari uang tunai yang mereka miliki, melainkan dari tumpukan utang, limit kartu kredit, dan fasilitas perusahaan yang mereka eksploitasi.
cabut akses utang itu, maka mereka akan kembali menjadi gembel dalam hitungan detik. Dengan otoritas absolut sebagai Special Internal Auditor yang mewakili pemegang saham mayoritas, Rara mengakses portal perbankan internal Baskara Global Investment. Jari lentiknya yang dulu diwajibkan memijat kaki Bima sepulang kerja, kini menari anggun di atas keyboard untuk mengeksekusi nasib pria itu. Klik pertama, Rara memblokir seluruh akses persetujuan dana di sistem procurement perusahaan milik Bima. Mulai detik ini, Vice President gadungan itu tidak akan bisa lagi mencairkan dana proyek sepeser pun, menutup total keran uang haram yang biasa ia alirkan ke vendor fiktif milik kerabat ibunya. Klik kedua, yang paling mematikan, Rara mengirimkan instruksi rahasia tingkat tinggi ke bank rekanan utama perusahaan. Instruksinya sangat jelas dan tidak bisa diganggu-gugat. Bekukan seluruh aset likuid, rekening gaji, dan cabut limit kartu kredit korporat berskala VIP, Black Card, yang dipegang oleh Bima, dengan alasan investigasi kecurangan tingkat tinggi. Rara tahu betul, kartu hitam itulah yang selama ini menjadi nyawa cadangan Ibu Vina untuk berfoya-foya di butik-butik mewah dan mengadakan pesta sosialita yang memuakan. Tepat pada jam makan siang, di sebuah restoran fine dining eksklusif di kawasan SCBD, Bima sedang duduk menyilangkan kaki, tertawa pongah dikelilingi oleh para manajer bawahannya. Ia baru saja mentraktir mereka steak Wagyu A5 dan botol wine seharga belasan juta rupiah semata-mata untuk memamerkan kekuasaannya dan membeli loyalitas palsu. Kalian tenang saja. Selama kalian ikut gerbong saya, bonus tahunan kalian aman. Saya ini anak emas direksi, bual Bima dengan dada membusung, gaya khas pejabat korup yang merasa tak tersentuh. Ketika pelayan datang membawa bil tagihan di dalam buku kulit hitam, Bima dengan gaya teatrikal yang sangat arogan melemparkan kartu kredit korporatnya ke atas nampan tanpa melihat nominalnya. Pelayan itu menunduk hormat dan pergi ke meja kasir. Namun, kurang dari 5 menit kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah canggung dan senyum yang tertahan. Mohon maaf, Bapak Bima. Kartu Anda didecline. Statusnya terblokir oleh pihak bank. Apakah Bapak ada kartu lain? Kalimat pelayan restoran itu tidak diucapkan dengan suara keras. Namun efeknya bagi ego Bima bagaikan ledakan bom di tengah keheningan. Tawa bawahan-bawahannya seketika terhenti. Bima merasakan darahnya berdesir panas, mengalir naik ke wajahnya yang kini memerah padam karena malu luar biasa. Ia menyambar kartu itu dengan kasar, mengumpat tertahan. Mesin edisi kalian yang rusak. Panggil manajer kalian. Kartu ini limitnya tidak terbatas, tidak mungkin terblokir. Bentaknya arogan, berusaha menutupi kepanikan yang mulai merayap di tengkuknya. Ia terpaksa mengeluarkan 3 kartu kredit pribadi lainnya dari dompet, menggeseknya satu persatu, dan mimpi buruk itu benar-benar terjadi nyata. Semua kartu kredit pribadinya yang pembayarannya terautodebet dari rekening gajinya ikut membeku karena sistem perbankan telah mendeteksi status pemblokiran dari bank induk. Di hadapan para bawahannya yang kini saling berpandangan dengan tatapan curiga dan meremehkan, sang Vice President kebanggaan Ibu Vina itu terpaksa menanggung rasa malu yang luar biasa dengan menelepon staf keuangannya di kantor untuk mentransfer dana talangan darurat agar ia tidak berakhir mencuci piring di restoran tersebut. Di lantai 50, Rara duduk bersandar di kursinya, menyesap kopi hitamnya perlahan sambil menatap notifikasi penolakan transaksi yang terus berkedip merah di layar monitornya. Ia melihat dengan sangat jelas lokasi restoran mewah tempat suaminya baru saja dipermalukan oleh sistem. Kepuasan emosional membanjiri dadanya, sebuah letupan dari rasa keadilan yang selama ini tertunda. Pria pengecut yang tak pernah ragu menghina ibunya sebagai orang kampung itu baru saja merasakan gigitan pertama dari kemiskinan instan. Bima pasti sedang panik, memaki-maki pihak bank, mengira ini hanyalah kesalahan sistem IT semata. Ia tidak tahu bahwa ini bukanlah kesalahan sistem, melainkan eksekusi mati finansial yang telah dikunci rapat oleh istrinya sendiri. Ini baru menu pembuka dari penderitaan yang panjang. Bima dan Ibu Vina akan menyadari bahwa tanpa akses utang dan uang perusahaan, mereka hanyalah cangkang kosong yang miskin, memalukan, dan tidak berharga sama sekali di mata dunia yang selama ini mereka sembah. Di balik tembok tinggi rumah mewah berlapis marmer yang selama ini menjadi neraka bagi Rara, kesibukan luar biasa sedang berlangsung.
Hari itu adalah akhir pekan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Ibu Vina. Ia akan menggelar pesta arisan eksklusif, sekaligus acara pameran perhiasan pribadi yang mengundang puluhan sosialita papan atas ibu kota. Puluhan pekerja dari event organizer elit sibuk menata ratusan tangkai lili putih impor dan mawar Ecuador di setiap sudut ruangan, menyulap rumah itu layaknya lobi hotel bintang 5. Aroma truffle dan mentega Prancis dari dapur catering kelas Wahid mulai menguar, menjanjikan hidangan super mewah bagi para tamu. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ibu Vina berdiri angkuh mengenakan gaun sutra zamrud terbarunya, memberikan instruksi dengan nada tinggi dan jari telunjuk yang terus menunjuk-nunjuk arogan. Baginya, pesta ini adalah pembuktian mutlak atas kasta sosialnya yang tak tersentuh. Rencananya, puncak acara nanti akan ditandai dengan kedatangan perwakilan toko perhiasan ternama yang akan mengantarkan kalung berlian senilai ratusan juta rupiah yang sudah ia pesan. Pembayarannya tentu saja akan digesek langsung menggunakan black card korporat milik putranya tercinta di hadapan teman-temannya agar semua orang mati kelaparan karena iri hati. Realita tragis masyarakat kelas atas yang palsu tergambar sempurna di sini. Mereka rela membakar uang yang bukan milik mereka hanya demi sepotong pujian kosong dan tepuk tangan penuh kemunafikan. Di kamar utama lantai 2, Bima mondar-mandir seperti harimau yang terperangkap dalam sangkar. Keringat dingin membasahi kerah kemeja polo mahalnya. Sejak insiden memalukan di restoran fine dining tempo hari, akses keuangannya lumpuh total. Ia sudah mencoba menghubungi pihak bank rekanan perusahaan puluhan kali, namun jawaban operator selalu sama dan membekukan darahnya. Rekening Anda sedang dalam pembekuan otoritas audit internal tingkat tinggi. Bima sama sekali tidak berani menceritakan bencana finansial ini kepada ibunya. Egonya sebagai vice president terlalu besar untuk mengakui bahwa ia sedang diselidiki, dan ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah kesalahan sistem administrasi yang akan selesai pada hari Senin. Membatalkan pesta ibunya yang sudah menelan biaya down payment puluhan juta ini sama saja dengan bunuh diri sosial. Bima memilih menutupi kebusukannya dengan kebohongan baru, memaksa dirinya tersenyum palsu menuruni tangga, berharap keajaiban akan membuka blokir kartunya sebelum sang kurir berlian tiba malam nanti. Kepengecutan Bima ini adalah cerminan sempurna dari laki-laki arogan yang rapuh, berani menindas istri yang lemah, namun gemetar ketakutan saat dihadapkan pada konsekuensi dari tindak kejahatannya sendiri. Sementara itu, di sela-sela kesibukannya mengatur dekorasi, sebuah ide culas dan menjijikan melintas di benak Ibu Vina. Ia merasa pestanya kurang sempurna jika tidak ada badut yang bisa ia jadikan bahan tertawaan untuk mengangkat derajatnya. Ia teringat pada menantu miskinnya yang baru beberapa hari lalu minggat dari rumah. Dengan senyum sinis yang mengembang di bibir merah darahnya, Ibu Vina mengambil ponselnya dan menekan tombol voice note ke nomor Rara. "Halo, Rara. Bagaimana rasanya jadi gembel di jalanan? Pasti kamu dan ibumu sekarang sedang kelaparan, kan? Malam ini saya ada pesta besar. Kalau kamu mau makan enak dan bawa pulang sisa catering mewah untuk ibumu yang bau tanah itu, datanglah ke sini. Tapi ingat, kamu tidak datang sebagai menantu, apalagi tamu. Kamu datang lewat pintu belakang, bantu-bantu cuci piring kotor dan tuangkan minuman untuk teman-teman saya. Hitung-hitung bayar utang budi dan biaya sewa kamar selama 2 tahun kamu numpang hidup gratis di rumah anak saya. Jangan lupa pakai baju yang pantas untuk seorang pelayan." Ibu Vina mengirim pesan suara itu dengan tawa renyah, merasa dirinya baru saja memberikan kebaikan hati yang luar biasa kepada seekor anjing jalanan yang kelaparan. Di ujung lain kota, di dalam penthouse mewah yang benderang oleh cahaya lampu kristal asli, Rara memutar pesan suara tersebut melalui pelantang suara. Tidak ada air mata yang jatuh, tidak ada rasa sakit yang menyayat hatinya seperti dulu. Yang terdengar di ruangan luas itu justru tawa pelan Rara yang sangat dingin, menusuk, dan syarat akan antisipasi yang memabukkan. Pak Haris, pengacara senior ibunya yang sedang duduk memeriksa dokumen sitaan di meja seberang, sampai menelan ludah mendengar tawa sang nyonya muda yang kini telah berubah wujud menjadi predator berdarah dingin. Kesombongan Ibu Vina benar-benar sudah mencapai tingkat kebodohan yang fatal. Wanita tua itu dengan sukarela membukakan pintu depan rumahnya lebar-lebar untuk menyambut malaikat maut yang akan mencabut nyawa sosialnya. Rara mengetik balasan singkat dan sangat sopan. "Baik, Bu Vina.
Saya pasti datang dan melayani Anda malam ini. Rara beranjak menuju lemari pakaian mewahnya yang kini berisi deretan busana desainer dari Paris dan Milan. Namun, tangannya justru meraih sebuah kemeja katun pudar dan celana bahan sederhana yang dulu sering ia pakai saat dipaksa mengepel lantai rumah Ibu Vina. Ia akan memberikan pertunjukan yang sangat memuaskan bagi ego mantan mertuanya itu. Ia akan datang sebagai pelayan yang paling patuh, menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan membiarkan Ibu Vina bersinar terang benderang di bawah lampu sorot kesombongannya. Karena Rara tahu pasti, semakin tinggi Ibu Vina mengangkat dagunya untuk merendahkan orang lain malam ini, semakin keras dan mematikan pula suara tulang-tulang kesombongannya saat Rara mematahkannya di depan mata kepala puluhan sosialita pemuja harta tersebut. "Pak Haris," panggil Rara tanpa menoleh. Matanya menatap tajam pantulan dirinya di cermin besar. "Hubungi tim penyidik kepolisian dan Satgas Audit Internal kita. Minta mereka bersiap di radius 500 meter dari rumah Bima pada pukul 8 malam ini. Kita akan melakukan penggerebekan dan penyitaan aset tepat saat Ibu Vina hendak menggesek kartunya untuk membayar berlian itu. Mari kita beri nyonya besar itu sebuah pesta penutupan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya." Kemilau lampu kristal di rumah mewah kawasan Pondok Indah itu seolah menantang gemerlap bintang di langit Jakarta. Malam ini, istana kesombongan Ibu Vina telah disulap menjadi arena pertunjukan kasta sosial yang memuakan. Puluhan mobil mewah keluaran terbaru berbaris rapi di jalanan depan rumah, memuntahkan wanita-wanita paruh baya berbalut gaun desainer, bertabur perhiasan mencolok, dan menebarkan aroma parfum bernilai belasan juta rupiah. Tawa renyah yang dipaksakan dan ciuman pipi basa-basi memenuhi udara, menutupi hawa persaingan liar untuk saling memamerkan kekayaan. Di tengah pusaran arogansi itu, Ibu Vina berdiri di dekat meja prasmanan sepanjang 5 meter, menerima puji-pujian dengan dagu terangkat tinggi. Gaun zamrudnya memantulkan cahaya, namun yang paling menyilaukan adalah rasa superioritasnya. Ia merasa berhasil membuktikan pada dunia, atau setidaknya pada lingkaran pergaulan dangkalnya, bahwa keluarganya tak tersentuh oleh masalah finansial apapun, berkat putranya yang luar biasa sukses, sang Vice President Baskara Global Investment. Tepat saat para tamu mulai mencicipi caviar dan champagne mahal, sosok yang sangat tidak diharapkan oleh siapapun di ruangan itu kecuali Ibu Vina, muncul dari arah dapur. Rara melangkah keluar dengan kepala sedikit menunduk. Penampilannya ibarat sebutir kerikil kusam yang dilempar ke tengah pameran berlian. Ia mengenakan kemeja katun putih lengan panjang yang warnanya sudah menguning di bagian kerah, dipadukan dengan rok bahan hitam sederhana, dan selembar celemek pelayan berwarna gelap yang melingkar di pinggangnya. Di tangannya, ia membawa nampan perak besar berisi gelas-gelas kristal kosong untuk mengumpulkan sisa minuman tamu. Kehadirannya seketika membekukan beberapa percakapan. Mata-mata tajam berlapis maskara tebal menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki, diiringi bisik-bisik sinis yang sengaja dikeraskan agar Rara mendengarnya. Mereka semua mengenali Rara sebagai mantan menantu miskin Ibu Vina yang kabarnya lari dari rumah, karena tidak tahan dengan gaya hidup elit suaminya. "Ya ampun, Vina, itu kan si Rara? Mantan istrimu si Bima?" bisik Jeng Sri dengan nada merendahkan yang dibuat-buat, sengaja menarik perhatian tamu lain. "Kok dia berani-beraninya muncul di sini pakai baju lusuh begitu? Kamu rekrut dia jadi pembantu dadakan?" Ibu Vina tertawa melengking, suara tawa yang dirancang khusus untuk mempermalukan Rara di depan publik. Ia melambai memanggil Rara dengan gestur meremehkan, seolah memanggil seekor peliharaan. "Sini kamu, Rara. Bersihkan meja di pojok sana, banyak tumpahan anggur." Titahnya lantang. Setelah Rara mendekat tanpa sepatah kata pun, Ibu Vina kembali menoleh ke teman-temannya dengan senyum penuh kemenangan. "Iya, Jeng Sri. Kasihan dia. Kudengar sejak minggat dari rumahku, dia dan ibunya yang janda bau tanah itu luntang-lantung di jalanan tidak bisa makan. Karena aku ini orangnya terlalu baik hati dan pemaaf, aku suruh saja dia ke sini. Hitung-hitung ku beri makan sisa catering kita malam ini daripada dibuang ke tempat sampah. Asalkan dia mau jadi pelayan membersihkan piring kotor kita. Bukankah itu amal jariah?" Gelak tawa sarkastis meledak di sekeliling Ibu Vina, menelanjangi betapa sakit dan miskinnya empati di kalangan sosialita tersebut.
Rara berdiri mematung di dekat meja. Tangannya sibuk mengumpulkan gelas kotor. Tidak ada seburat pun rona merah kemarahan atau genangan air mata penghinaan di wajahnya. Berbeda dengan 2 tahun terakhir di mana ia selalu menunduk menahan tangis. Malam ini, di balik kemeja lusuhnya, Rara menyimpan ketenangan seekor pemangsa yang sedang mengawasi mangsanya berpesta di atas ranjau darat. Sudut bibirnya bahkan sempat berkedut membentuk senyum yang sangat tipis. Nyaris tak kasat mata. Ia membiarkan Ibu Vina menikmati tepuk tangan dan pujian atas kebaikan hatinya yang busuk. Rara mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan. Di dekat tangga, suaminya, Bima, berdiri dengan postur kaku, menggenggam gelas whisky dengan tangan yang sedikit gemetar. Pria itu tampak pucat pasi di balik jas mahalnya. Matanya bolak-balik melirik ke arah pintu utama dan jam tangan Rolexnya dengan gelisah. Bima sama sekali tidak berani menatap mata Rara. Ia tahu persis bahwa istrinya malam ini bukanlah ancaman, melainkan momok finansial yang sedang mencekik lehernya dari bank. Namun, Bima terlalu pengecut untuk menghentikan pesta gila ibunya atau mengakui bahwa kartu kredit saktinya telah mati total. Rara, cepat bawakan nampan minuman ke arah pintu masuk. Bentak Ibu Vina tiba-tiba, memecah lamunan Rara. Kurir dari jewelry butik sudah datang membawa kalung berlian pesanan spesialku. Aku mau semua orang berkumpul di tengah ruangan. Ini adalah puncak acara malam ini. Ibu Vina bertepuk tangan dengan antusias. Wajahnya berseri-seri penuh kesombongan yang membabi buta. Para tamu segera mengerumuni tengah ruangan, membentuk setengah lingkaran. Rara menurut, berjalan tenang mendekati pintu utama sambil membawa nampan berisi beberapa gelas champagne. Di ambang pintu, seorang pria berpakaian rapi dengan sarung tangan putih masuk membawa kotak beludru merah berukuran sedang, didampingi seorang manajer butik perhiasan yang tersenyum profesional sambil membawa mesin EDC portable. Ibu Vina dengan langkah anggun bak permaisuri maju menyambut mereka. Ia menoleh ke arah teman-temannya, lalu menatap Bima yang kini tampak seperti akan pingsan. Nah, ibu-ibu, ini dia berlian 500 juta yang aku janjikan. Bima, sayang, kemari. Keluarkan kartu black card kantormu itu. Tunjukkan pada mereka betapa sukses dan berlimpahnya rezeki anakku ini sampai bisa membelikan ibunya perhiasan seperti membeli kacang goreng. Bima menelan ludah yang terasa seperti pecahan kaca. Kakinya terasa seberat timah saat melangkah maju, sementara Rara berdiri tak jauh dari mereka. Matanya berkilat dingin menyambut detik-detik ledakan bom kehancuran pertama. Lampu chandelier memantulkan pendaran menyilaukan saat kotak beludru merah itu dibuka. Sebuah kalung berlian berdesain rumit dengan liontin safir biru di tengahnya berkilau angkuh, membius puluhan pasang mata yang mengelilinginya. Terdengar helaan napas kekaguman kolektif dari para sosialita. Ibu Vina membusungkan dada. Senyum kemenangannya merekah sempurna hingga lipatan di sudut matanya terlihat jelas. Ia merasa malam ini adalah puncak eksistensinya. Penobatan tak resmi dirinya sebagai ratu pergaulan yang tak tertandingi. Dengan gerakan yang sengaja dilambatkan agar semua orang bisa merekam momen itu di benak mereka, Ibu Vina mengulurkan tangan ke arah putranya. Ayo, Bima sayang. Selesaikan transaksinya. Teman-teman Mama sudah tidak sabar melihat Mama memakai kalung ini, ucap Ibu Vina dengan nada manja yang dibuat-buat, namun tersirat perintah mutlak di dalamnya. Bima berdiri kaku seperti patung es. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya, mengalahkan dinginnya AC sentral di ruangan itu. Tangannya yang masuk ke dalam saku celana bahan mahalnya bergetar hebat. Ia tahu persis apa yang akan terjadi jika ia mengeluarkan kartu sialan itu. Namun tekanan dari puluhan pasang mata dan gengsi ibunya yang selangit membuatnya tak berkutik. Bima adalah pengecut sejati. Ia lebih memilih mempermalukan dirinya sendiri di detik terakhir daripada harus jujur mengakui kebangkrutannya di awal. Dengan gerakan lambat dan ragu, ia menarik keluar dompet kulitnya, menjepit selembar kartu kredit hitam eksklusif berlogo Baskara Global Investment, simbol kekuasaan ilusinya selama ini. Manajer butik perhiasan itu tersenyum profesional, menyodorkan mesin edisi nirkabel yang sudah memasukkan nominal $500,000. Ibu Vina melirik ke arah Rara yang berdiri memegang nampan, tersenyum sinis seolah berkata, "Lihat ini, gembel. Uang sebanyak ini hanya untuk perhiasanku.
sementara kamu kelaparan. Bima menempelkan chip kartu itu ke mesin EDC. Bunyi bip panjang terdengar, diiringi detik-detik processing yang terasa seperti vonis mati bagi Bima. Mesin itu mendadak mengeluarkan bunyi titit pendek yang cepat, disusul keluarnya secari kertas truk berukuran kecil. Manajer butik itu menarik kertasnya. Senyum profesionalnya seketika luntur, digantikan oleh kerutan bingung di dahinya. Mohon maaf, Bapak Bima. Transaksinya decline. Ucap manajer itu dengan suara pelan namun cukup keras untuk memecah keheningan yang penuh antisipasi di ruangan itu. Hah? Decline? Maksudnya apa? Potong Ibu Vina cepat. Nada suaranya langsung meninggi, wajahnya memerah karena merasa dipermalukan di detik krusial. Kamu pasti salah input angkanya. Coba lagi. Mesin kampungan macam apa yang kamu bawa ini? Anak saya ini Vice President. Limit kartunya itu unlimited. Manajer butik itu menelan ludah, berusaha mempertahankan kesopanannya di tengah amukan mendadak kliennya. Saya sudah memasukkan nominal yang benar, Ibu. Tapi keterangan di layar EDC menunjukkan, card blocked, contact your issuing bank. Kartu ini sudah diblokir sepenuhnya oleh pihak bank penerbit, bukan masalah limit. Jelasnya sambil menunjukkan layar EDC yang memuat pesan penolakan berwarna merah menyala tersebut ke arah Bima. Bisik-bisik seketika meledak seperti sarang lebah yang dilempar batu. Para tamu yang tadinya memuja-muja kini saling menyikut, menutupi mulut dengan kipas, menertawakan kegagalan transaksi yang sangat memalukan itu. Bima merasa bumi di bawah kakinya terbuka lebar. Wajahnya yang pucat pasi kini memerah padam. Urat lehernya menonjol menahan malu luar biasa. Ia merebut kartu itu kembali, mengutuk dalam hati. Pasti ada kesalahan sistem dari kantor pusat. Tunggu sebentar, saya punya kartu pribadi lain. Kilah Bima dengan suara bergetar, mati-matian menyelamatkan sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur di depan teman-teman ibunya. Ia menarik 2 kartu kredit platinum pribadinya secara bergantian, menggeseknya dengan kasar dan putus asa. Namun, hasilnya tetap sama. Mesin EDC itu dengan kejam memuntahkan struk decline berturut-turut. Bunyi titit penolakan itu menggema di ruang tamu mewahnya seperti lonceng kematian. Belum sempat Ibu Vina berteriak histeris menuntut penjelasan dari putranya atas tontonan memalukan ini, ponsel Bima di saku jasnya berdering nyaring. Ia mengangkatnya dengan tangan gemetar. Di ujung telepon, suara manajer bank pribadinya terdengar datar dan dingin. Tidak ada lagi nada menjilat seperti biasanya. Selamat malam, Bapak Bima. Kami dari pihak bank ingin menginformasikan bahwa seluruh rekening pribadi, deposito, dan fasilitas kredit Anda telah dibekukan secara permanen atas instruksi tim audit investigasi Baskara Global Investment dan pihak berwajib terkait dugaan tindak pidana penggelapan dana korporat miliaran rupiah. Surat penyitaan aset Anda sedang dalam perjalanan malam ini juga. Ponsel mahal itu terlepas dari genggaman Bima, membentur lantai marmer dengan suara retakan yang memecah keheningan total di ruangan itu. Kaki Bima melemas. Ia nyaris ambruk jika tidak berpegangan pada pinggiran meja kaca. Jantungnya berdebar liar. Napasnya sesak seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya kuat-kuat. Di sudut ruangan, Rara masih memegang nampan peraknya, berdiri tegak layaknya patung marmer berdarah dingin. Ia tidak tersenyum, tidak tertawa, hanya menatap tepat ke arah manik mata Bima yang kini membulat sempurna dipenuhi teror dan kehancuran absolut. Tatapan Rara setajam pisau bedah, menelanjangi kepengecutan suaminya. Pesta kesombongan yang dibangun di atas penderitaan orang lain kini telah mencapai titik didih kehancurannya. Rara tahu, langkah selanjutnya bukan lagi soal mempermalukan mereka, melainkan mencabut akar eksistensi dan ilusi kekayaan mereka hingga tak bersisa satu helai pun. Pecahnya layar ponsel Bima di atas lantai marmer seolah menjadi gong pembuka bagi sebuah kiamat kecil di ruang tamu tersebut. Kepanikan mulai merayap liar bagai api yang menyambar bensin. Ibu Vina, yang akal sehatnya masih tertutup tebal oleh kabut arogansi, menolak keras untuk mempercayai realita di depan matanya. Ia mencengkeram lengan putranya dengan kasar. Kuku-kukunya yang bercat merah menyala menancap di kain jas mahal Bima. Bima! Apa-apaan ini? Kenapa kamu diam saja seperti orang bodoh?
Telepon direktur bank itu sekarang juga. Berani-beraninya dia mempermalukan keluarga kita di depan teman-teman mama. Suruh dia memecat staf yang memblokir kartumu. Jerit Ibu Vina histeris. Wajahnya yang penuh riasan kini tampak seperti topeng retak yang mengerikan. Namun, Bima tidak merespons. Mulutnya terbuka kaku tanpa suara. Matanya kosong menatap lantai. Ia telah kehilangan pijakan pada realitas. Di sebelahnya, manajer butik perhiasan yang sangat peka terhadap aroma kebangkrutan, dengan cekatan dan tanpa basa-basi langsung menutup kotak bludru merah itu, memasukkannya kembali ke dalam tas anti peluru, lalu melangkah mundur menjauhi Ibu Vina seolah wanita itu mendadak mengidap penyakit menular. Bisik-bisik para sosialita yang tadinya hanya berupa gumaman kini berubah menjadi kasakusuk yang bising dan menghakimi. Realita kejam pergaulan kasta atas mulai menunjukkan taring aslinya. Tidak ada kesetiaan sejati yang dibangun di atas dasar pamer harta. Teman-teman arisan Ibu Vina yang tadinya berebut memuji dan mencari muka, kini mulai melangkah mundur satu persatu. Mereka saling berpandangan sinis. Beberapa bahkan diam-diam mengeluarkan ponsel untuk merekam kehancuran sang nyonya rumah tangga elit tersebut. Mereka tidak peduli dengan musibah yang menimpa Ibu Vina. Bagi mereka, jatuhnya seseorang yang selalu mengklaim dirinya sebagai penguasa kasta adalah hiburan paling lezat yang bisa dinikmati bersama segelas champagne gratis. Rara mengamati kemunafikan masal itu dengan senyum miring yang sedingin es. Ia berdiri tenang di sudut ruangan, membiarkan mantan mertuanya itu menenggak racun penolakan sosial yang selama ini selalu ia cekokkan kepada orang lain. Belum sempat Ibu Vina melontarkan makian berikutnya kepada Bima yang masih mematung, sebuah keributan memecah keheningan malam di luar rumah. Suara deru mesin mobil berkapasitas besar dan decit rem yang tajam terdengar bertubi-tubi dari arah halaman depan. Sirine polisi berbunyi pendek namun sangat menusuk telinga. Disusul suara derap langkah sepatu bot yang berat dan tergesa-gesa mendekati pintu utama. Semua orang di ruang tamu itu terkesiap, menoleh serempak ke arah sumber suara. Pintu kayu jati berukir setinggi 3 meter itu didorong terbuka dengan paksa, bukan oleh satpam rumah, melainkan oleh 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap, diikuti oleh sepasukan pria berjas hitam dengan pin lambang Baskara Global Investment di kerah mereka, tim investigasi korporat. Suasana pesta yang tadinya penuh dengan aroma kemewahan seketika berubah mencekam layaknya tempat kejadian perkara. Udara terasa membeku, dan tidak ada satupun sosialita yang berani mengeluarkan suara. Di tengah barisan petugas penegak hukum dan auditor korporat tersebut, muncullah sebuah siluet yang melangkah masuk dengan keanggunan seorang penguasa absolut. Langkah kakinya pelan, berirama mantap, dan memancarkan dominasi mutlak yang membuat siapapun secara refleks ingin menundukkan kepala. Itu adalah Ibu Ningrum. Namun, sosok yang berdiri di ambang pintu saat ini bukanlah janda desa berpakaian batik pudar, bersandal jepit berdebu, atau menenteng kardus mie instan seperti beberapa hari lalu. Ibu Ningrum malam ini mengenakan setelan jas bisnis haute couture berwarna abu-abu gelap dengan potongan presisi yang membalut tubuh tegaknya. Rambutnya disanggul modern yang sangat rapi. Di pergelangan tangannya melingkar sebuah jam tangan Patek Philippe bertahtakan berlian yang harganya bisa membeli seluruh isi rumah Ibu Vina 2 kali lipat. Sorot matanya setajam elang, memancarkan aura seorang miliarder sejati yang tak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuasaannya. Di sebelah kanannya, Pak Haris sang pengacara senior berjalan mendampingi sambil membawa koper berisi dokumen penyitaan. Ibu Vina terbelalak hebat hingga bola matanya nyaris keluar dari rongganya. Ia mengenali wajah itu, wajah besan miskinnya yang ia usir dan ia hina sebagai parasit bau tanah. Namun, otak dangkal Ibu Vina menolak keras untuk menyatukan wajah kampung itu dengan pakaian miliarder dan kawalan aparat hukum yang kini berdiri di rumahnya. Ningrum. Apa-apaan kamu ini? Teriak Ibu Vina. Suaranya melengking putus asa, mencoba mempertahankan sisa-sisa ilusi kekuasaannya. Kamu mau merampok rumahku? Berani-beraninya kamu menyewa polisi gadungan dan preman-preman ini untuk mengacaukan pestaku. Dasar janda miskin tidak tahu malu. Keluar dari rumahku sekarang juga. Ibu Ningrum tidak merespons teriakan histeris itu dengan amarah. Ia justru mengulas senyum tipis yang sangat dingin. Senyum seorang algojo yang sedang memandang korbannya di atas tiang gantungan.
Ia melangkah maju membelah kerumunan sosialita yang otomatis membelah jalan untuknya bak laut merah. Sepatu hak tingginya berderak di atas lantai marmer. Lantai yang sama tempat hasil buminya dilempar beberapa hari lalu. Bima, yang baru saja berhasil memfokuskan kembali pandangannya, menatap rombongan itu dengan sisa nyawa yang ada. Matanya tertuju pada pin logo Baskara Global Investment di dada para pria berjas itu, lalu perlahan naik menatap wajah mantan ibu mertuanya. Pada detik itulah, kewarasan Bima hancur berkeping-keping. Ingatannya berputar pada desas-desus di kantor tentang nama sang komisaris utama dan ultimate beneficial owner perusahaan raksasa tempatnya bernaung, Ningrum Sulistiawati. Selama ini, nama itu hanya berupa mitos di atas kertas baginya. Jantung Bima seakan meledak di dalam dada saat puzzle realita yang paling mengerikan itu tersusun sempurna di otaknya. "Selamat malam, Ibu Vina," sapa Ibu Ningrum dengan suara bariton yang berat, jernih, dan menggema menguasai seluruh ruangan, menyapu bersih sisa-sisa kesombongan nyonya rumah itu tanpa ampun. "Koreksi sedikit pernyataan Anda. Saya tidak membawa polisi gadungan untuk merampok rumah Anda. Saya membawa aparat penegak hukum resmi dan tim audit internal saya untuk menyita dan mengambil kembali apa yang memang menjadi hak milik saya." Ibu Ningrum berhenti tepat di depan Bima yang kini gemetar hebat, hingga lututnya saling beradu. Sang miliarder itu menatap mantan menantunya dengan tatapan penuh rasa jijik yang tak terlukiskan. "Dan satu hal lagi, Vina, ini bukan rumahmu. Setiap inci marmer yang kamu pijak, lampu kristal yang kamu banggakan, dan mobil-mobil mewah di garasimu itu, semuanya dibeli menggunakan uang curian dari perusahaan investasiku. Kalian baru saja selesai merayakan pesta pora menggunakan uangku, dan sekarang, jamuan makan malam ini resmi saya bubarkan." Ruang tamu yang tadinya menjadi panggung opera kesombongan itu, kini berubah menjadi ruang sidang pengadilan yang paling memalukan. Pernyataan telah Ibu Ningrum menggantung di udara, mencekik setiap tarikan napas Ibu Vina yang kini terengah-engah seperti ikan kehabisan air. Otak dangkal sang nyonya rumah menolak keras memproses realita kiamat ini. Ia menoleh dengan gerakan patah-patah ke arah putranya, berharap Bima akan tertawa dan mengatakan bahwa ini semua hanyalah lelucon tak lucu dari sebuah acara televisi. Namun, pemandangan yang tersaji justru menghancurkan sisa kewarasannya hingga tak bersisa. Bima, sang vice presiden pujaan hati yang selalu ia agung-agungkan dan ia pamerkan sebagai trofi keberhasilan, kini perlahan meluruh ke lantai marmer. Lutut pria itu membentur lantai dengan bunyi tumpul yang menyedihkan. Jas mahalnya kusut berantakan. Wajahnya dibanjiri air mata dan keringat ketakutan yang menjijikan. Bima bersujud merungkuk di bawah bayangan sepatu hak tinggi Ibu Ningrum. Gemetar tak terkendali layaknya seorang pesakitan yang menunggu kapak algojo dijatuhkan ke lehernya. Pemandangan itu adalah bukti absolut yang meruntuhkan tembok penyangkalan Ibu Vina. Laki-laki kebanggaannya telah takluk, membenarkan setiap kata dari wanita yang dulu mereka ludahi dan mereka anggap sampah. Di tengah keheningan yang mencekam dan sorot kamera ponsel para sosialita yang kini diam-diam merekam kejatuhan memalukan sang ratu arisan, terdengar langkah kaki pelan dari sudut ruangan. Rara, yang sedari tadi berdiri tak kasat mata dalam balutan kemeja pudar dan celemek pelayan, mulai melangkah maju membelah kerumunan. Tidak ada lagi Rara yang menunduk takut atau Rara yang menahan air mata penghinaan. Kepalanya tegak paripurna. Posturnya memancarkan arogansi elegan yang diwarisi langsung dari ibunda tercinta. Sambil berjalan, jemari lentiknya menarik simpul celemek kotor yang melingkar di pinggangnya, lalu melempar kain simbol perbudakan itu tepat ke atas wajah Bima yang masih meratap di lantai. Para tamu terkesiap, mundur selangkah memberi jalan dengan tatapan penuh kebingungan yang luar biasa. Mengapa sang pelayan buangan tiba-tiba memiliki keberanian semacam itu? Rara berhenti tepat di samping kanan Ibu Ningrum. Pak Haris, sang pengacara senior yang ditakuti di dunia korporat, dengan sangat hormat sedikit membungkukkan badan dan menyerahkan sebuah map kulit tebal berisi tumpukan dokumen rahasia kepada Rara. "Selamat malam, para tamu undangan yang terhormat," sapa Rara dengan suara bening, tajam, dan menggema ke setiap sudut ruangan, menyapu bersih identitas lamanya sebagai menantu penurut yang tak berguna. "Perkenalkan kembali, saya Rara. Bukan sekadar mantan istri dari pria pengecut yang sedang menangis di lantai ini,
melainkan Special Internal Auditor sekaligus pewaris tunggal dari Baskara Global Investment. Beberapa hari yang lalu, nyonya rumah ini mengusir saya dan ibu saya karena menganggap kami parasit miskin. Dia dengan bangga merendahkan kami di depan Anda semua. Ironisnya, selama 2 tahun saya tinggal di sini, saya justru sedang mengawasi seekor parasit raksasa yang sesungguhnya. Rara membuka map tersebut, menarik selembar kertas dengan kop resmi bermaterai, dan membacakannya bagai merapalkan mantra kutukan kebinasaan. Bima Aryasena terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan dana korporat, pemalsuan dokumen vendor fiktif, dan pencucian uang dengan total kerugian perusahaan mencapai puluhan miliar rupiah. Semua kemewahan yang Anda lihat malam ini, karpet Turki yang Anda injak, hidangan trufle yang Anda makan, hingga tas Hermes edisi terbatas yang dibanggakan Ibu Vina, semuanya dibeli menggunakan uang hasil merampok perusahaan ibu saya. Pernyataan Rara adalah bom atom yang meluluhlantakkan arena pesta itu tak bersisa. Jeritan tertahan dan helaan napas jijik serempak keluar dari mulut para sosialita. Hukum rimba masyarakat elit bekerja dengan sangat cepat dan kejam. Kekayaan membawa teman, kebangkrutan mengundang musuh. Tapi uang hasil curian adalah najis sosial yang sangat menular dan harus dihindari. Jeng Sri dan teman-teman arisannya seketika melangkah mundur, menjauhi Ibu Vina seolah wanita itu adalah pengidap penyakit kusta mematikan. Mereka memandang Ibu Vina dengan tatapan jijik dan cibiran yang tak lagi ditutup-tutupi. Ya ampun, memalukan sekali. Ternyata selama ini kita berteman dengan keluarga maling. Seru salah satu sosialita dengan nada sengaja dikeraskan agar semua orang mendengarnya. Pantas saja gayanya selangit dan selalu merendahkan orang lain. Ternyata pakai uang haram hasil korupsi. Ayo kita pulang. Udara di sini penuh kuman kemiskinan dan penipuan. Aku tidak mau namaku terseret kasus polisi. Ibu Vina yang mendengar rentetan cercaan kejam itu berteriak histeris. Ia berusaha meraih tangan teman-temannya, memohon agar mereka tidak mempercayai omongan Rara, namun wajah-wajah yang dulu selalu memujinya itu kini menepis tangannya dengan kasar. Mereka bergegas pergi menuju pintu keluar, berlomba-lomba menyelamatkan diri dan meninggalkan sang nyonya rumah dalam kehancuran sosial yang paling absolut. Di tengah reruntuhan harga diri dan tatapan menghakimi dari aparat kepolisian yang mulai bergerak maju membawa borgol, Rara melangkah mendekati Ibu Vina yang kini jatuh bersimpuh dengan tatapan kosong. Bagaimana rasanya, Ibu Vina? Bisik Rara tepat di depan wajah mantan mertuanya itu. Anda sengaja mengundang saya kemari untuk membersihkan sisa piring kotor Anda, bukan? Malam ini, saya memang datang untuk membersihkan kotoran. Tapi bukan piring, melainkan membersihkan hama parasit seperti Anda dan putra Anda dari perusahaan serta kehidupan kami. Rara menjatuhkan salinan bukti mutasi rekening fiktif itu tepat di atas pangkuan Ibu Vina. Lembaran kertas itu bertebaran menyedihkan. Ibu Vina meraung sejadi-jadinya, memukul-mukul lantai marmer dengan kepalan tangannya hingga kuku-kuku merahnya patah dan berdarah. Ia baru menyadari dengan penyesalan yang membakar jiwa bahwa selama ini ia tidak sedang menindas menantu miskin yang lemah, melainkan sedang menendang seekor naga tidur yang kini telah bangun dan membumi hanguskan seluruh garis keturunannya ke dalam jurang kemiskinan dan penjara tanpa belas kasihan. Suara gemerincing logam dingin yang saling beradu memecah sisa-sisa keheningan di ruang tamu megah tersebut. Borgol baja itu kini terpasang erat mengunci pergelangan tangan Bima, menyatukan kedua tangannya di depan perut yang gemetar hebat. 2 orang petugas kepolisian bertubuh tegap menarik paksa pria itu untuk berdiri dari lantai marmer. Kemeja desainer seharga puluhan juta yang membalut tubuhnya kini kusut masai, basah oleh keringat dingin dan air mata ketakutan yang menjijikan. Seorang perwira polisi dengan suara tegas dan tanpa emosi membacakan surat perintah penahanan serta rentetan pasal berlapis, tindak pidana korupsi korporat, penggelapan dana dalam jabatan, dan pencucian uang. Setiap kata yang meluncur dari mulut petugas itu terdengar seperti paku yang dipalu dalam-dalam ke peti mati masa depan Bima. Sang Vice Presiden pujaan sosialita yang selalu berjalan membusungkan dada dan merasa berhak menginjak-injak harga diri istrinya itu kini tak lebih dari seorang pesakitan bernyali ciut. Bima menangis terseduh-seduh, ingus dan air matanya bercampur menjadi satu, menghancurkan seluruh ilusi maskulinitas dan arogansi yang selama ini ia jadikan senjata untuk menindas Rara. Melihat putra semata wayangnya,
Satu-satunya tiket emas menuju kasta sosialita, diseret dengan kasar oleh aparat, kewarasan Ibu Vina hancur total. Kesombongan yang selama berpuluh-puluh tahun ia pelihara dan ia sembah layaknya Tuhan kini runtuh tak bersisa, berganti dengan kepanikan dan teror absolut. Wanita parubaya itu menjerit histeris. Suara melengkingnya menyayat udara malam. Gaun sutra zamrudnya yang mahal kini terseret di atas lantai saat ia dengan putus asa merangkak maju. Ya, sang nyonya besar yang selalu melarang orang miskin menginjak karpetnya, kini merangkak bagai cacing tanah, membuang seluruh sisa harga dirinya demi memohon pengampunan. Riasan wajahnya yang tebal luntur oleh air mata, menciptakan jejak hitam maskara yang mengerikan di pipinya yang mulai keriput. Ibu Vina menubruk kaki Ibu Ningrum, memeluk ujung celana haut tekutur wanita yang beberapa hari lalu ia usir dengan makian kotor. Ningrum, tolong. Ningrum, tolong ampuni Bima. Dia anak yang baik. Dia hanya hilaf. Jangan penjarakan anakku. Aku mohon. Ambil kembali rumah ini. Ambil semua tas dan berlianku. Tapi tolong lepaskan anakku. Kita ini keluarga. Ningrum, kita besan. Ratap Ibu Vina dengan suara parau yang menyedihkan. Kuku-kukunya yang patah dan berdarah mencengkeram putus asa. Ibu Ningrum menunduk, menatap wanita yang sedang mencium sepatunya itu dengan ekspresi sedingin bongkahan es abadi di kutub utara. Tidak ada seburat pun belas kasihan, tidak ada empati, dan sama sekali tidak ada celah untuk pengampunan di matanya. Keluarga? Desis Ibu Ningrum pelan, namun suaranya menggema mematikan di telinga Ibu Vina. Sejak kapan kamu menganggap kami keluarga? Vina? Saat kamu membuang hasil panen kerasku ke lantai? Atau saat kamu menjadikan putriku sebagai pembantu gratisan untuk melayani teman-teman arisanmu yang munafik itu? Kamu baru mengingat kata, keluarga, saat lehermu sudah berada di bawah pisau algojo. Ibu Ningrum menarik kakinya dengan gerakan jijik, seolah baru saja disentuh oleh kotoran beracun. Air matamu malam ini tidak akan pernah cukup untuk menebus setiap tetes air mata putriku yang jatuh selama 2 tahun di rumah neraka ini. Bawa semua tas palsu dan berlian hasil curianmu itu ke neraka, karena mulai malam ini, kamu tidak akan punya apa-apa lagi selain pakaian yang menempel di badanmu. Di saat Ibu Vina meraung meratapi kebinasaannya, Rara melangkah maju mendekati Bima yang sedang ditahan oleh polisi. Pak Haris dengan sigap menyerahkan sebuah map tipis berwarna putih kepada Rara. Tatapan Rara menghunus tepat ke manik mata mantan suaminya yang kini memerah dan membengkak. Di dalam tatapan Rara, Bima tidak melihat lagi sosok istri penurut yang bodoh dan naif. Ia melihat penjelmaan Dewi Nemesis yang datang untuk mengeksekusi keadilannya. Rara mengeluarkan selembar dokumen resmi berpengesahan pengadilan agama dan melemparkannya tepat ke dada Bima. Kertas itu melayang jatuh ke lantai. Itu adalah surat gugatan cerai sekaligus putusan perampasan harta Gonogini, ucap Rara dengan nada suara yang sangat tenang dan mematikan. Saya sudah menandatanganinya. Silakan kamu pelajari dan tanda tangani di balik jeruji besi dingin malam ini. Jangan bermimpi meminta pembagian harta, karena seluruh aset yang dibeli selama pernikahan kita terbukti berasal dari dana penggelapan perusahaan ibuku, dan malam ini juga seluruhnya disita oleh negara. Kamu masuk ke dalam hidupku sebagai parasit pembohong, dan kamu keluar dari hidupku sebagai narapidana miskin yang tak punya apa-apa. Tim penyidik dan kuasa hukum perusahaan mulai bergerak cepat, menempelkan stiker segel penyitaan berwarna merah terang di setiap sudut rumah. Televisi raksasa, Gucci antik, sofa kulit impor, hingga deretan mobil mewah di garasi kini secara resmi menjadi barang sitaan hukum. Petugas kepolisian tanpa ampun mengusir Ibu Vina untuk segera mengosongkan properti tersebut malam itu juga, melarangnya membawa satupun barang berharga. Nyonya besar itu didorong keluar menuju halaman depan, terhuyung-huyung meratapi nasibnya yang kini resmi menjadi gelandangan tak berumah dalam semalam. Bima diseret masuk ke dalam mobil tahanan yang lampunya berkedip-kedip menyilaukan mata, ditonton oleh beberapa tetangga elit yang keluar rumah karena penasaran, menambah daftar panjang rasa malu yang akan menghancurkan nama baik mereka selamanya di kasta sosialita. Rara dan Ibu Ningrum berdiri berdampingan di beranda depan yang megah, menyaksikan kehancuran absolut dari manusia-manusia yang pernah menindas mereka. Angin malam Jakarta berhembus menyejukkan,
membawa pergi sisa-sisa aroma kesombongan palsu yang dulu mencekik tempat ini. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi dendam yang mengganjal, yang tersisa hanyalah kelegaan luar biasa dan kepuasan emosional yang teramat murni. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling elegan dan mematikan. Pak Haris membukakan pintu mobil sedan Mercedes Maybach hitam legam yang menunggu di luar gerbang. Rara menggandeng tangan ibunya, tangan kasar yang telah membangun imperium kekayaan raksasa dari titik nol. Mereka berdua melangkah anggun meninggalkan rumah sitaan itu, memunggungi raungan histeris Ibu Vina yang terduduk menangis di aspal dingin jalanan perumahan elit tersebut. Roda kehidupan telah berputar dengan sangat kejam bagi mereka yang menyembah harta dan merendahkan martabat manusia. Rara memandang gemerlap ibu kota dari balik kaca mobil mewahnya, siap menyongsong babak baru kehidupannya yang sesungguhnya, bukan sebagai menantu yang tertindas, melainkan sebagai sang pewaris tahta yang tak akan pernah bisa diremehkan lagi oleh siapapun di dunia ini. Kiamat kecil itu telah berakhir, dan kemenangan telak berpihak pada kesabaran yang berbuah eksekusi tanpa ampun. Nah, itu dia akhir dari kisah Rara dan Ibu Ningrum. Cerita ini benar-benar ngasih kita pelajaran yang sangat berharga. Ya, kesombongan, keangkuhan, dan harta yang didapat dari cara yang kotor tidak akan pernah membawa kedamaian. Ibu Vina dan Bima yang dulu merasa seperti dewa dan dengan kejam menginjak-injak harga diri orang lain, akhirnya harus hancur lebur dan kehilangan segalanya karena keserakahan mereka sendiri. Sebaliknya, kesabaran, integritas, dan ketangguhan Rara serta Ibu Ningrum membuktikan satu hal, orang yang diam saat dihina bukan berarti lemah. Saat waktunya tiba, mereka bisa membalikkan keadaan dan memberikan pembalasan yang paling elegan dan mematikan. Ingat, roda kehidupan itu selalu berputar. Uang tidak bisa membeli kelas dan adab, dan keadilan pasti akan selalu menemukan jalannya. Gimana perasaan kalian setelah dengar ending cerita kali ini? Puas banget kan lihat keangkuhan Ibu Vina dan Bima akhirnya rata dengan tanah? Coba dong tumpahkan emosi dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Bagian mana nih yang paling bikin kalian gregetan dan puas banget? Dan buat kalian yang menikmati alur cerita penuh plot twist dan pembalasan dendam yang tuntas kayak gini, pastikan kalian sudah klik tombol like dan share video ini ke teman-teman atau grup WhatsApp keluarga kalian. Yang belum berlangganan, yuk buruan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian selalu jadi orang pertama yang tahu kalau ada cerita baru yang gak kalah seru dan menguras emosi di channel ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah setia menyimak cerita ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Waktu dan dukungan kalian benar-benar berharga banget buat channel ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan jangan pernah lelah menjadi orang baik. Sampai jumpa lagi di video cerita menegangkan kita selanjutnya. Bye-bye.